Suatu hari, beberapa bulan kemudian, Limuran, Suxian, dan para makhluk abadi lainnya terbang menembus kehampaan tak berujung. Kehampaan tak berujung di sekitar mereka kosong, bahkan energi vital langit dan bumi begitu tipis hingga hampir tak terlihat. Memandang keluar, hanya ada langit berbintang yang luas. Dan bintang-bintang terang itu, besar maupun kecil, kemungkinan besar merupakan simbol dari alam abadi yang makmur. Limuran menatap langit berbintang yang jauh dan tiba-tiba berkata, negeri Perikra kuno sudah dekat. Aku agak merindukan koleksi anggur abadi milik Senior Wine Immortal di Pagoda Tongtian. Bagaimana kalau kita mampir dan mengunjunginya? Zhao Wuming berkata, benar sekali. Sang abadi mabuk adalah seekor kera abadi yang lahir ketika dunia alam Daluo pertama kali diciptakan. Ia juga salah satu kultivator tingkat tinggi pertama di alam Daluo yang mencapai tahap Dewa Surgawi. Ia telah hidup selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki segudang pengalaman. Mungkin ia pernah mendengar tentang Tianjun. Peri buku menyetujui hal ini, dan para peri mengubah arah terbang mereka menuju negeri peri kera kuno. Beberapa hari kemudian, para peri mendarat di negeri peri kera kuno. Meski kecil, negeri dongeng ini terasa seperti surga, tanpa makhluk abadi lainnya. Hutan lebat dan kuno memenuhi negeri itu, rumah bagi banyak kera abadi dan monkeyable, yang berpesta pora dengan bunga dan buah-buahan, tanpa musuh alami atau bencana, bebas dari kekhawatiran dan riang. Di dalam alam abadi, sebagian besar makhluk abadi tingkat tinggi tahu bahwa alam abadi kera kuno adalah tempat peristirahatan makhluk abadi surgawi, dan mereka tidak berani masuk. Terkadang, makhluk abadi yang tidak menaruh curiga menemukan area tersebut, seringkali terbius oleh ramuan abadi yang ada di mana-mana, dan tetap mabuk selama 3 hingga 500 tahun, atau bahkan 10.000 tahun. Seiring waktu, para makhluk abadi tidak lagi berani memasuki tempat ini. Saat Limuran dan para dewa lainnya memasuki hutan bunga dan buah, mereka disambut oleh aroma anggur. Kera-kera abadi yang tinggal di sana juga meniru para dewa anggur, menyeduh anggur abadi dari beragam bunga dan buah eksotis, lalu mengubur atau menyimpannya di hutan lebat ini. Dengan sedikit perhatian, tidak sulit menemukan beragam anggur abadi di sini. Jangan remehkan kera abadi dan monkeyable ini, kata Limuran. Senior Wine Immortal pernah berkata bahwa meskipun monkey dan keturunannya mungkin tidak memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, anggur abadi yang mereka seduh belum tentu lebih rendah daripada anggur abadi kelas atas dari alam abadi lain di dunia abadi. Oleh karena itu, terkadang beberapa makhluk abadi pemberani diam-diam menyelinap ke alam abadi kera kuno hanya untuk mencuri anggur abadi. Selama mereka tidak terlalu lancang, Senior Wine Immortal akan menutup mata dan membiarkan mereka mengambil sebagian anggur abadi yang diseduh oleh monkey dan keturunannya. Limuran berjalan melewati hutan bunga dan buah sebentar, dan tiba-tiba melihat 2 kultivator dewa emas, satu gemuk dan satu kurus. Kedua dewa emas itu segera menemukan Limuran dan yang lainnya, dan kedua belah pihak terkejut. Rekan-rekan abadi, kalian di sini untuk anggur abadi, kan? Seorang dewa emas Tai yang bulat terkekeh. Di atas pohon tua di sampingnya, seekor kera abadi berambut putih, berbau alkohol, tertidur lelap. Di batang pohon di samping kera itu tergantung lebih dari 100 labu anggur berbagai ukuran, kemungkinan besar diseduh oleh kera tersebut. Meskipun kedua dewa emas itu tidak dapat membedakan tingkat kultivasi Suxian dan Zhao Wuming, mengingat Limuran adalah seorang dewa emas Tai, mereka berasumsi bahwa tingkat kultivasi mereka serupa. Limuran tersenyum tipis dan berkata, pemilik anggur abadi ada di sini. Apa kau tidak takut ketahuan oleh pemiliknya karena mencurinya secara terang-terangan? Sang dewa emas gemuk tertawa terbahak-bahak. Kera abadi ini sudah pingsan dan mabuk. Kami telah mengujinya cukup lama, memastikan dia tidak akan bangun sebelum kami berani menunjukkan diri. Anggur abadi yang diproduksi di alam abadi kera kuno adalah anggur abadi kelas atas yang sangat dicari oleh para dewa di pasar-pasar berbagai alam abadi. Kami memiliki lebih dari 100 labu anggur di sini, dan kami telah menuai panen yang melimpah kali ini. Masih banyak anggur abadi di hutan, jadi tolong jangan bersaing dengan kami untuk mendapatkannya, sesama dewa. Limuran menggelengkan kepalanya dan berkata, kami tidak berniat bertarung. Namun, karena kau berani masuk ke alam abadi kera kuno untuk mencuri anggur, bukankah kau sudah mendengar aturan batas 3 kali lipat? Ekspresi Fat Golden Immortal sedikit berubah. Untuk mencuri anggur dari alam abadi kera kuno, selain tidak merusak tanaman atau pohon apapun, bahkan jika tidak disadari, kau tidak boleh melakukannya lebih dari 3 kali. Kau tidak boleh mengambil lebih dari 3 labu setiap kali, kalau tidak kau akan mabuk di alam abadi kera kuno. Semakin banyak kau mengambil, semakin lama kau akan mabuk. Apakah ini rumor yang kau bicarakan? Tepat sekali, kata Limuran,
Kudengar bertahun-tahun yang lalu, seorang manusia abadi dengan gegabah meminum puluhan guci anggur abadi. Akibatnya, ia mabuk selama lebih dari 10.000 tahun sebelum perlahan-lahan tersadar. Jika kau meminum sekitar 100 guci anggur abadi ini, aku khawatir kau juga akan mabuk selama 3 hingga 5.000 tahun. Benarkah rumor ini? Fat Golden Immortal ragu-ragu. Limuran tersenyum dan berkata, percaya atau tidak, terserah padamu. Kalau aku hanya akan mengambil 3 labu paling banyak. Kedua sahabat abadiku, pertimbangkan ini alam kera abadi kuno ini tidak memiliki batasan isolasi yang ketat. Siapapun yang dapat melintasi kehampaan tak berujung untuk mencapai tempat ini dapat memasuki alam kera abadi kuno. Kera-kera abadi di sini tidak ganas, dan kekuatan serta kultivasi mereka rata-rata. Selain itu, anggur berkualitas yang mereka seduh disimpan di seluruh hutan bunga dan buah, sehingga mudah ditemukan. Meskipun demikian, anggur kera abadi kuno dalam jumlah besar jarang mengalir keluar dari dunia kultivasi abadi. Apakah ada misteri di balik ini? Kedua makhluk abadi itu bertukar pandang setelah mendengar ini. Sang Dewa Emas yang gemuk mengangguk dan berkata, terima kasih sudah diingatkan, wahai makhluk abadi. Seharusnya kita tidak serakah seperti itu. Baiklah, kita ambil 3 labu saja. Sang Dewa Emas gemuk berbicara, sambil memandangi labu-labu anggur berbagai ukuran di sekitarnya. Ia berkata dengan bingung, namun, bahkan anggur abadi yang diproduksi di alam abadi kera kuno pun memiliki beragam kualitas. Anggur berkualitas tinggi tak ternilai harganya. Anggur berkualitas rendah harganya hanya rata-rata. Rekan abadi ini tampaknya seorang ahli. Bisakah kau memberi kami beberapa petunjuk? Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali dan berkata sambil tersenyum, aku tidak berani membantumu. Kalian berdua, sahabat abadi, bisa merebut alam abadi dari alam abadi kera kuno juga karena takdir kalian. Soal anggur abadi apa yang bisa kalian ambil, itu tergantung pada seberapa dalam takdir kalian dengan anggur. Kenapa kita butuh bantuannya? Tanya Dewa Emas tipis, kita sudah pernah mencicipi anggur abadi terbaik. Kita bisa menuangkan sedikit dari setiap 100 labu anggur abadi ini dan mencicipinya satu persatu. Dengan sendirinya kita akan tahu anggur abadi mana yang kualitasnya lebih tinggi. Dewa Emas gemuk menggelengkan kepalanya berulang kali, sahabat Ki, ini benar-benar tidak bisa diterima. Ramuan abadi dari alam abadi kera kuno sungguh tak terduga. Kebanyakan dari mereka sangat kuat, dan ketika dicampur, mereka menjadi semakin kuat. Jika kita mencicipinya satu persatu, bahkan hanya seteguk kecil saja, setelah mencicipi lusinan, aku khawatir bahkan Dewa Emas seperti kita akan mabuk berat. Sang abadi emas ramping mengerutkan kening dan berkata, aku tidak bisa mengambil semuanya, aku juga tidak bisa merasakan semuanya. Semua ramuan abadi ini berbau seperti anggur, tidak jauh berbeda. Apakah itu benar-benar tergantung pada keberuntungan setiap orang? Kualitas ramuan abadi seperti apa yang bisa diambil sepenuhnya bergantung pada takdir. Benar, semuanya tergantung pada kehendak dewa. Terdengar suara seorang lelaki tua. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua lain dengan pipi merah dan wajah mabuk melayang ke dalam hutan, mendarat di batang pohon tua, dan menatap para peri sambil tersenyum. Hati Limuran tergerak, dan dia hendak memberi hormat pada lelaki tua itu, tetapi dia melihat lelaki tua itu melambaikan tangannya sedikit, memberi isyarat bahwa dia tidak boleh bersikap sopan. Apakah sahabat abadi ini juga datang untuk mencuri anggur? Tanya Fat Golden Immortal kepada lelaki tua itu. Orang tua itu tersenyum tetapi tidak menjawab. Ia melirik kera abadi itu dan berkata, kurasa kera abadi ini akan segera bangun. Rekan-rekan abadi, tolong bertindak cepat. Kalau tidak, jika kera abadi itu menemukan kalian dan memberitahu semua orang, akan jadi bencana jika kalian mencoba mengambil anggur itu. Dewa Emas gemuk terkejut. Ia melihat kera abadi itu masih tertidur dan merasa ragu dengan kata-kata lelaki tua itu. Namun, semakin lama malam itu, semakin banyak masalah yang ia hadapi. Ia benar-benar tidak ingin tinggal di sana terlalu lama. Dan karena takut akan rumor, ia tidak berani minum terlalu banyak anggur abadi itu. Kedua Dewa Emas berdiskusi dengan suara rendah, ragu-ragu sejenak, lalu memilih 7 atau 8 labu anggur yang lebih besar, masing-masing menuangkan anggur abadi, mencicipinya satu persatu, dan memilih 3 di antaranya. Kami pergi dulu. Semoga semua sahabat abadi beruntung. Kedua Dewa Emas itu kemudian mengambil 3 labu anggur dan hendak berpamitan dan pergi. Tunggu sebentar, Limuran menghentikannya, apakah kalian berdua sahabat abadi melupakan sesuatu? Sang Dewa Emas yang gemuk langsung tersadar setelah mendengar hal ini. Ia mengeluarkan 7 atau 8 kotak kayu dari lengan bajunya, membukanya satu persatu, dan dengan hati-hati meletakkannya di samping kera abadi.
Kotak-kotak kayu ini berisi beberapa bunga dan buah langka dari alam abadi lainnya, untuk dinikmati kera abadi setelah bangun. Haha, begitulah. Orang tua itu tersenyum dan berkata kepada kedua makhluk abadi itu, baiklah, kalian boleh pergi sekarang. Kedua dewa itu kemudian berpamitan dan pergi. Ketika aura mereka benar-benar menghilang dari alam abadi kera kuno, Limuran dan yang lainnya segera melangkah maju untuk memberi hormat kepada lelaki tua itu. Salam, Dewa Anggur Senior. Sang Dewa Anggur terkekeh dan berkata, sama-sama, teman-teman abadi. Sahabat abadi Li telah mencapai tahap abadi emas. Selamat, sepertinya kita tidak perlu menunggu lama lagi sebelum sahabat abadi Li dapat membantuku menyeduh sebotol anggur dao surgawi. Peri buku bertanya dengan rasa ingin tahu, peri anggur senior telah menemukan pencuri anggur, dan apakah dia membiarkan mereka pergi begitu saja? Sang Dewa Anggur tertawa dan berkata, asalkan para pencuri anggur ini menaati aturan, mengambil beberapa anggur abadi, dan meninggalkan beberapa bunga dan buah langka dari alam abadi lainnya untuk dinikmati Monkey dan cucu-cucuku, itu bukan hal yang buruk. Aku tidak akan terlalu mempermasalahkannya. Tentu saja, jika aku bertemu seseorang yang tidak tahu aturan, aku tentu akan memberinya pelajaran. Bagaimana kualitas ketiga jenis anggur peri yang mereka bawa? Tanya peri buku. Sang Dewa Anggur tertawa terbahak-bahak. Biasa saja, ada banyak minuman abadi yang nikmat di sini, tapi sayang sekali kedua orang itu tidak sempat. Ngomong-ngomong, Li Xianyu, kalau itu kamu, minuman abadi apa yang akan kamu bawa pulang? Sang Dewa Anggur tertawa dan berkata, ini sebenarnya bukan ujian, tapi aku hanya sedikit penasaran. Aku ingin tahu apakah kau, sahabat abadi Li, bisa mengidentifikasi anggur abadi mana yang kualitasnya terbaik tanpa harus mencicipinya. Zhao Wuming berkata, bagi orang awam, kualitas anggur abadi hanyalah soal selera dan karakter. Namun, bagi para abadi yang ahli dalam seni anggur, kualitasnya bergantung pada kedalaman dao yang terkandung dalam setiap racikan. Sang abadi anggur meminta rekan Daois Li untuk memilih anggur abadi. Ia ingin melihat pemahaman rekan Daois Li tentang berbagai prinsip Daois dalam racikan tersebut. Benar, Sang Dewa Anggur mengangguk berulang kali. Aku hanya ingin tahu apakah pemahamanmu tentang jalan anggur menjadi lebih mendalam setelah Li Xianyu mencapai alam Dewa Emas. Oke, Limuran setuju, karena kamu tertarik, aku akan menunjukkan cara melakukannya. Saat berbicara, Limuran menutup matanya, seolah merasakan sesuatu. Melihat hal ini, Dewa Anggur menyarankan, Li Xianyu, kau bisa mengorbankan alam dao dan menaruh ramuan abadi ini di alam daomu sendiri, maka kau akan bisa merasakannya dengan lebih jelas. Limuran tersenyum dan berkata, saya telah mencapai alam dao. Apa Sang Dewa Anggur terkejut? Meskipun aku sudah tua, mataku tidak kabur. Aku tidak tahu alam mana yang telah dikorbankan oleh rekan Daois Li. Limuran berkata, yang disebut alam dao adalah alam hukum yang ditunjukkan oleh para dewa menggunakan metode dao yang telah mereka pahami. Metode yang saya praktikkan adalah memahami dao langit dan bumi. Dao ada di mana-mana di antara langit dan bumi, jadi dunia ini adalah alam dao saya. Hanya saja tingkat kultivasi saya rendah, dan saya tidak dapat benar-benar memobilisasi kekuatan dao langit dan bumi yang tak terhitung jumlahnya. Namun, saya tidak perlu menampilkan alam dao lainnya, karena dunia ini sendiri adalah alam dao tertinggi. Sang abadi mabuk terkejut ketika mendengar ini menggunakan langit dan bumi sebagai alam dao. Ini adalah alam dao abadi yang legendaris. Li Xianyu memang luar biasa dalam pemahamannya dan memiliki ambisi yang tinggi. Aku melihat bahwa Li Xianyu tidak hanya ingin maju ke alam abadi emas dan alam abadi surgawi, tetapi bahkan ingin mencapai dao abadi yang legendaris. Limuran menggelengkan kepalanya pelan. Yang disebut alam abadi dao hanyalah rumor, tanpa bukti nyata. Sungguh samar. Aku hanya menjelajahi dao surgawi selangkah demi selangkah, berharap dao yang kupahami akan membawaku lebih dekat ke sumber dao surgawi. Luar biasa, luar biasa, luar biasa. Puji Dewa Anggur berulang kali. Ia berkata kepada Limuran, prinsip-prinsip Taoisme yang terkandung dalam ramuan abadi ini sangat mendasar, jadi jangan sia-siakan wawasanmu, sahabat abadi Li. Aku telah menyeduh beberapa toples ramuan abadi ini selama 1000 tahun terakhir, dan ini kesempatan sempurna bagi kalian, sahabat abadi, untuk mencicipinya. Sepertinya kita akan mendapat suguhan lagi. Limuran dan yang lainnya tersenyum tipis, lalu mengikuti peri anggur keluar dari hutan buah. Tak lama kemudian, para dewa tiba di sebuah lembah yang dipenuhi aroma anggur. Di lembah itu terdapat sungai jernih bernama Jiuquan. Konon, air Jiuquan adalah anggur abadi terbaik. Peri buku juga mendengar rumor tentang mata air Jiuquan. Karena penasaran,
Ia bertanya kepada peri anggur, yang kemudian menceritakan asal-usulnya. Ternyata peri anggur, yang dulunya seorang guru Tao, telah menggunakan anggur untuk mencapai pencerahan dan mencapai tingkat dewa surgawi. Ia menyeduh anggur abadi yang tak terhitung jumlahnya, dan baru menyegelnya di pagoda Tongtian setelah ia merasa puas. Sebagian besar anggurnya dituangkan langsung ke mata air tersebut. Seiring waktu, air mata air tersebut menjadi anggur abadi, begitu kuatnya sehingga bahkan seorang dewa emas, setelah menyesapnya, akan tetap mabuk selama 3 hari 3 malam sebelum terbangun. Gua Dewa Anggur berada di lembah Jiuquan. Ia mempersembahkan pagoda Tongtian, menyambut para dewa ke dalam pagoda, dan mengeluarkan beberapa guci anggur abadi yang disegel di dalam pagoda untuk dicicipi satu persatu oleh para dewa. Ramuan abadi yang dibawakan oleh Dewa Anggur kali ini berkualitas tinggi, cukup untuk memabukkan bahkan seorang dewa emas. Namun, para dewa lainnya memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi mereka tidak berani minum banyak dan hanya menyesap sedikit. Namun, setelah seteguk ini, Limuran langsung merasakan energi vital yang sangat murni mengalir ke dalam tubuhnya seperti arus panas. Bahkan kesadarannya pun seolah mengalami sesuatu yang tak terjelaskan, yang membuatnya mabuk sesaat, matanya kabur, wajahnya memerah, tubuhnya sempoyongan, dan ia tampak mabuk. Li Xianyu, kamu baik-baik saja, tanya Su Xian khawatir. Anggur ini terlalu kuat. Li Xianyu hanya setingkat Tai Jinxian, jadi kamu tidak boleh minum terlalu banyak. Tidak apa-apa, Limuran tersenyum tipis, pulih dari keterkejutannya. Tiba-tiba ia mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, mengirimkan aliran udara panas yang berkobar keluar, berubah menjadi api peri yang murni yang menyebar kemana-mana, membentuk alam api peri. Ini pasti saripati anggur. Limuran mengendalikan api peri di sekitarnya dan sangat gembira. Sang abadi buku terkejut ketika melihat pemandangan ini. Apakah Li Xianyu telah mengembangkan kekuatan magis atribut api alam Dao api abadi Haoyang ini ternyata tidak kalah dengan Daluo Jinxian yang ahli dalam seni ramalan. Sang Dewa Anggur juga terkejut sekaligus gembira. Ia berkata, Li Xianyu memang orang yang luar biasa. Anggur ini adalah anggur abadi Haoyang. Li Xianyu hanya menyesapnya dan mampu memahami Haoyang Dao. Limuran juga terkejut tak terjelaskan. Ia bergumam, segala sesuatu di alam semesta memiliki Dao-nya sendiri. Senior Wine Immortal menggunakan anggur untuk memasuki Dao, meramu berbagai Dao langit dan bumi menjadi anggur abadi miliknya. Selama kau meminum anggur terbaik yang diseduh oleh senior, kau dapat langsung memahami Dao yang terkandung di dalamnya. Jika aku bisa berkultivasi di sini dan mencicipi semua anggur terbaik senior, bukankah aku akan dapat memahami berbagai Dao langit dan bumi dengan cepat dan maju ke Daluo Jinxian? 3 alam dewa emas dibedakan berdasarkan tingkat pemahaman mereka tentang jalan surga. Semakin luas dan dalam pemahaman, semakin tinggi pula alam kultivasinya. Bagi Limuran, mencapai alam dewa emas Daluo membutuhkan lebih banyak waktu untuk kultivasi, pemahaman yang mendalam tentang berbagai jalan surga dan bumi. Metode-metode Dao ini seringkali sulit dipahami, berada di antara langit dan bumi, tak terlihat namun maha hadir. Memahaminya dari Dao langit dan bumi yang menyeluruh tidaklah mudah, bahkan bagi Limuran, yang mempraktikkan seni tanpa nama. Namun, kini, sang abadi anggur meramu metode-metode Taois ini menjadi anggur abadi. Sekendi anggur abadi seringkali berisi 1 atau lebih metode Taois, dan semuanya sangat mendalam. Selama Limuran meminum anggur abadi, ia dapat merasakan Dao yang terkandung di dalamnya dan bahkan menguasainya. Dengan kata lain, jika Limuran terus minum dan berlatih, waktu yang dibutuhkannya untuk mencapai Dewa Emas Luo Agung akan sangat dipersingkat. Pemahaman dan latihan selama puluhan ribu tahun mungkin hanya membutuhkan 1000 tahun. Sang Dewa Anggur tersenyum dan berkata, jika Anda tertarik, silakan tinggal di sini. Silakan cicipi anggur abadi saya. Namun, jika Anda memahami prinsip-prinsip Tao tertentu, beritahu saya agar saya dapat menyempurnakan anggur abadi yang lebih istimewa dan lebih sesuai dengan hukum alam. Limuran ingin langsung menyetujuinya, tetapi mereka ada beberapa hal penting yang harus dilakukan saat ini, dan dia tidak bisa hanya duduk di sini minum sepanjang hari dan menikmati kehidupan mabuk-mabukan. Terima kasih, senior. Aku akan datang lagi lain hari untuk memohon belas kasihanmu. Limuran berterima kasih padanya. Sang Dewa Anggur tentu saja mengerti. Ia terkekeh dan bertanya, sepertinya kali ini, rekan-rekan abadiku tidak ada di sini untuk minum sepuasnya bersamaku. Ada lagi yang ingin kau lakukan? Zhao Wuming mengangguk dan berkata, kami punya sesuatu untuk ditanyakan. Senior Jiuxian, pernahkah Anda mendengar tentang Wuli yang abadi, yang dikenal sebagai Tianjun? Ekspresi Sang Dewa Anggur tiba-tiba berubah. Senyumnya memudar dan ia bertanya,
dari mana kau mendengar nama ini? Jadi, Senior Jiuxian pernah mendengar tentang Tianjun. Limuran berpikir sejenak, lalu ia menceritakan secara singkat tentang Guigu dan dunia enam alam. Setelah Limuran selesai berbicara, Sang Dewa Anggur tersenyum kecut, mengangguk sedikit, dan berkata, ini memang yang akan dilakukannya. Kenapa kau berkata begitu, Senior Jiuxian? Siapa sebenarnya Tianjun ini? Tolong beri aku saran. Kata Limuran buru-buru. Sang Dewa Anggur mendesah pelan dan berkata, bukannya aku tidak ingin membahas ini secara detail. Namun, aku punya kesulitanku sendiri. Ada masalah apa? Limuran dan Zhao Wuming semakin bingung. Limuran berkata, dengan kekuatan magis dan pengalaman Senior Jiuxian, selain Dao Surgawi, adakah hal lain yang bisa mengganggumu? Sang Dewa Anggur menggelengkan kepalanya dan berkata, selalu ada kekuatan yang lebih tinggi, dan kekuatan yang lebih tinggi lagi. Meskipun aku telah hidup jauh lebih lama daripada rata-rata makhluk abadi, ada guru-guru lain yang kualifikasinya sama baiknya denganku, dan yang kekuatannya bahkan lebih besar dariku. Limuran mengerutkan kening. Sang Dewa Anggur bebas dan tak terkekang, sudah menjadi puncak alam abadi Daluo. Namun, saat menyebut nama Tianjun, ia menjadi sangat waspada, kata-katanya samar, seolah tak bisa menjelaskan lebih lanjut. Limuran dan Zhao Wuming bertukar pandang, lalu keduanya membungkuk hormat kepada Sang Dewa Anggur, berkata, Senior, apakah Anda benar-benar dilarang mengungkapkan apapun? Asal-usul orang ini terkait dengan kelangsungan hidup seluruh alam semesta. Kami, para Dewa Kiamat, telah mengabdikan seluruh hidup kami untuk membangun kembali pengadilan abadi kiamat. Jika kami bertemu seseorang seperti Tianjun dan mengulangi kesalahan enam alam, banyak nyawa akan menjadi taruhannya. Masalah ini sangat penting. Saya sungguh-sungguh memohon bimbingan Anda. Sang Dewa Anggur merenung sejenak, lalu berkata, aku yakin kalian semua telah mendengar ceritaku. Awalnya aku adalah seekor kera abadi yang lahir di awal dunia Daluo. Kemudian, secara kebetulan, aku memahami Dao Agung dan menjadi salah satu dewa kuno paling awal di dunia ini yang mencapai tahap Dewa Surgawi. Ada 9 Dewa Surgawi kuno ini, yang dikenal sebagai 9 leluhur kuno oleh para dewa saat ini. Limuran mengangguk pelan. Ia telah melihat beberapa catatan relevan tentang peristiwa ini dalam teks-teks kuno. Ia juga tahu bahwa Dewa Mabuk adalah salah satu dari 9 leluhur kuno, dan satu-satunya yang tersisa. Adapun 8 Dewa Surgawi kuno lainnya, baik mereka masih hidup maupun mati, atau keberadaan mereka, teks-teks tersebut tidak mencatatnya. Bahkan Dewa Mabuk yang masih hidup pun terpisah dari dunia kultivasi abadi, tidak ikut campur dalam urusannya. Konon, Dewa Mabuk telah bersumpah seumur hidup untuk tidak pernah melawan Dewa Surgawi lain yang setingkat dengannya. Sang Dewa Anggur melanjutkan, sebenarnya, Tianjun yang kau bicarakan adalah salah satu dari 9 leluhur kuno, dan dialah yang paling kuat. Dia juga kakak seniorku, Wu Dao Tianxin. Kakak senior, Limuran dan yang lainnya terkejut. Mereka menatap Dewa Mabuk tanpa berkedip, menunggunya melanjutkan penjelasannya. Sang Dewa Anggur melanjutkan, di antara 9 leluhur kuno, kakak senior Tianjun bukanlah yang paling berpengalaman, juga bukan yang paling berbakat. Awalnya, kekuatannya hanya di tingkat menengah. Kami bersembilan sering minum bersama, berdiskusi tentang Dao, dan mencari pencerahan bersama, sehingga hubungan kami pun harmonis. Sampai suatu hari, kakak senior Tianjun tiba-tiba memberitahu saya bahwa dia telah memahami sebuah jalan yang paling kuat di alam semesta, dan jalan ini dapat memungkinkannya untuk maju ke Dao Immortal. Saudara senior Tianjun meminta saya untuk menyelenggarakan perjamuan 9 leluhur dengan dalih mencicipi anggur abadi, dan mengundang beberapa teman abadi lainnya untuk datang dan berdiskusi tentang Dao sambil minum. Siapa sangka Tianjun akan memanfaatkan kesempatan ini untuk mengutak-atik anggur abadiku, membuatku mabuk dan kekuatan magis serta kesadaran spiritualku terkekang, sehingga kekuatanku sangat berkurang. Para dewa lainnya, karena mereka percaya padaku, meminum anggur abadi itu dan sedikit banyak terpengaruh. Tianjun memanfaatkan kesempatan untuk menyerang, dan rekan-rekan abadiku yang lain terbasmi. Hanya aku yang selamat. Namun, dia juga memaksaku bersumpah untuk tidak memberitahu para abadi lain di alam Daluo tentang kejadian ini, dan tidak akan pernah melawannya atau para abadi lainnya lagi seumur hidupku. Li Xianyu dan teman-teman abadi lainnya bukanlah makhluk abadi alam Daluo, jadi sejujurnya, aku tidak melanggar sumpahku. Namun, aku meminta kalian untuk merahasiakan masalah ini dan tidak memberitahukannya kepada makhluk abadi lainnya. Jika tidak, jika sampai terbongkar, aku akan dianggap telah melanggar sumpahku. Limuran, Zhao Wuming, dan yang lainnya terkejut setelah mendengar ini. Limuran berkata, bahkan jika Tianjun merusak anggur abadi,
mereka adalah makhluk abadi kuno, masing-masing dengan kekuatan magis yang luar biasa. Mungkinkah Tianjun begitu mudah mendapatkan mereka? Dewa Anggur menghela napas, kalian semua tidak tahu ini, karena saudara senior Tianjun memang telah memahami Dao Surgawi yang paling kuat Dao Kejang. Jalan merebut, tanya Limuran ragu. Menurut sahabat abadi Guigu dari alam 6 alam, Tianjun pasti mempraktikkan jalan melahap, sama seperti tunggangannya, binatang suci Taoti. Sang Dewa Anggur menggelengkan kepalanya dan berkata, itu karena Guiguzi hanya tahu satu sisi cerita. Cara merebut yang dipahami oleh kakak senior Tianjun memang dipelajari dari binatang suci Taoti, yang ia rebut kembali, tetapi jauh lebih kuat daripada metode melahap Taoti. Metodenya adalah merebut metode para dewa lainnya. Dengan kata lain, sekuat apapun lawannya, selama ia menguasai sihir mereka, ia dapat menguasai sihir mereka, sementara kekuatan lawannya sendiri akan sangat melemah. Kekuatan kakak senior Tianjun awalnya biasa saja, tetapi setelah ia menguasai sihir salah satu dewa abadi, kekuatannya tiba-tiba meningkat pesat. Sebelum para dewa abadi lainnya dapat melarikan diri, ia berhasil menguasai sihir para dewa abadi lainnya. Akhirnya, ia menguasai sihir 7 dewa abadi yang tersisa. Kekuatannya meningkat pesat, dan ia dengan mudah melahap dan membasmi ke-7 dewa abadi itu. Jadi itu sebabnya Tianjun melepaskan senior Jiuxian, tanya Limuran. Sang Dewa Anggur mendesah dan menggelengkan kepalanya pelan. Entahlah, mungkin dia hanya membenci kemampuan minumku. Atau mungkin dia masih peduli dengan persahabatan kami sebagai saudara, jadi dia membiarkanku pergi. Limuran bertanya, senior, tahukah Anda di mana Tianjun sekarang? Dia memiliki kekuatan magis yang begitu hebat dan telah menangkap 7 dewa abadi lainnya. Apakah dia telah mencapai tingkat seorang dewa Tao? Dewa Anggur berkata, aku juga tidak tahu keberadaannya. Setelah perjamuan itu, lebih dari 10.000 tahun kemudian, dia tiba-tiba datang menemuiku dan mengatakan bahwa dia akan meninggalkan alam Daluo. Sejak itu, aku belum mendengar kabar apapun tentangnya. Mengenai apakah dia berhasil mencapai keinginannya dan maju ke alam abadi Dao, aku tidak tahu. Jadi Tianjun sudah meninggalkan alam Daluo. Limuran dan yang lainnya menghela napas lega. Jika Tianjun masih berada di alam Daluo, dengan kekuatannya, jika ia mencoba menghentikan mereka membangun kembali pengadilan abadi kiamat, atau jika ia memiliki niat jahat, konsekuensinya akan sangat berat. Sang Dewa Anggur berkata, aku sudah mengatakan apa yang seharusnya tidak kukatakan, jadi sebaiknya aku mengatakan satu hal lagi. Meskipun aku tidak lagi peduli dengan urusan dunia abadi, aku juga tahu tujuan dan niat sesama makhluk abadi. Aku menasihati kalian semua bahwa masalah ini sulit dan berbahaya, jadi lebih baik menyerah saja. Kalian telah terlahir kembali di alam Daluo, jadi mengapa kalian tidak bisa hidup bebas sebagai makhluk abadi Daluo dan membiarkan segala sesuatu di masa lalu mengikuti kehendak surga dan menjadi awan yang berlalu? Limuran menggelengkan kepala dan mendesah, senior, Anda bukan seorang kultivator dari pengadilan abadi kiamat, jadi wajar saja jika Anda sulit memahami niat awal kami. Sebenarnya, asal-usul Dao Surgawi saling terkait. Saya tidak mengatakan ini dengan tidak tepat. Meskipun alam Daluo makmur sekarang, tak terelakkan bahwa suatu hari nanti ia akan merosot dan perlahan-lahan jatuh. Pada saat itu, bisakah senior Jiuxian menyaksikan segala sesuatu di sekitarnya lenyap tertiup angin dan berubah menjadi ketiadaan? Kenapa tidak? Sang Dewa Anggur tertawa, teman Li sangat terikat padaku, dan karena itu tak bisa melepaskannya. Dan setelah menyaksikan 7 rekanku direnggut dan dilahap oleh kakak seniorku yang paling terpercaya, aku benar-benar putus asa. Sekarang, meskipun aku berada di alam Daluo, aku lebih seperti pengamat yang terisolasi. Jika alam Daluo ditakdirkan untuk runtuh, aku akan menjadi saksi dan tak akan pernah turun tangan untuk menyelamatkannya. Limuran mengangguk pelan, senior, kau melihat segala sesuatunya dengan jernih dan bisa melepaskan segalanya. Tapi aku tidak bisa. Aku masih punya banyak kekhawatiran di hatiku dan banyak tanggung jawab di pundakku, jadi aku tidak bisa sebebas dan sebebas dirimu. Sang Dewa Anggur mendesah, setiap orang punya aspirasinya masing-masing, dan setiap dewa punya jalannya masing-masing. Karena Li Xianyu tahu apa yang dia lakukan, aku tidak akan membujuknya lagi. Semua masalah di dunia ini disebabkan oleh kekhawatiran. Karena Li Xianyu ada di sini, mengapa tidak menemaniku minum, mabuk-mabukan, dan melupakan semua kekhawatiran ini untuk sementara waktu? Ini, Zhao Wuming tampak ragu-ragu. Mereka masih punya banyak hal penting yang harus dilakukan. Oke, Limuran tersenyum dan menyetujui dengan lugas. Ia berkata kepada Zhao Wuming, meskipun kita merencanakan hal-hal besar, kita tidak harus membenamkan diri di dalamnya setiap malam.
Jarang sekali kita bisa mendapatkan anggur abadi dari senior wine immortal. Bagaimana kalau kita lepaskan beban kita dan untuk sementara waktu mengikuti teladan senior wine immortal dan menjadi seorang abadi yang riang dan bebas? Ketika Zhao Huming mendengar apa yang dikatakan Limuran, dia berhenti keberatan, mengangguk dan setuju. Suatu hari 100 tahun kemudian, di hutan pegunungan yang tenang puluhan ribu mil jauhnya dari lembah Jiuquan, ahli kaligrafi abadi Suanyuan Ruonan sedang menyebarkan kertas, tinta dan kuas di guanya, dan melukis sebuah gulungan. Gulungan itu menggambarkan seorang pemuda yang sedang menghunus pedang. Wajahnya tampan dan sedikit kekanak-kanakan, tetapi tekad di matanya agak tidak sesuai dengan usianya. Tak lama kemudian, lukisan itu pun rampung, tetapi peri kaligrafi masih memegang pena dan menatap gulungan itu, tenggelam dalam pikirannya. Senior Suan Yuan, suara seorang gadis muda tiba-tiba terdengar dari luar gua. Sang abadi buku buru-buru menyimpan gulungan itu, menyembunyikannya di balik lengan bajunya, lalu keluar dari gua. Di luar gua, seorang gadis muda berbaju ungu berdiri dengan anggun. Itu peri petir kecil, peri buku tersenyum tipis. Ada apa? Apakah tuanmu mabuk lagi? Xiao Lei mengerutkan kening dan mengangguk. Selama 100 tahun ini, sang guru hampir selalu mabuk. Sesekali, beliau bangun dan minum bersama senior wine immortal. Beliau mabuk setidaknya selama 3 hingga 5 bulan. Waktu terlama beliau mabuk adalah 20 tahun penuh. Sang abadi buku tersenyum dan berkata, "Kau tak perlu khawatir. Kau seharusnya tahu bahwa ramuan abadi dari senior Jiuxian begitu kuat sehingga Daluo Jinxian lain atau bahkan primordial Jinxian akan pingsan selama ratusan atau bahkan ribuan tahun jika mereka mabuk. Lagi pula, rekan Daois Li sedang mencapai pencerahan melalui minum. Setiap kali ia terbangun dari mabuk, ia langsung memahami Dao yang mendalam. Tahun-tahun yang telah ia minum selama ini bahkan telah melampaui 1000 tahun kultivasi banyak Daluo Jinxian. Lagi pula, anggur abadi ini begitu berharga sehingga orang abadi lainnya bahkan tak mampu membelinya dengan harga selangit. Jarang sekali senior wine immortal dan rekan Daois Li begitu akrab dan bermurah hati mengundangnya menikmati anggur abadi ini. Dengan kesempatan seperti ini, seharusnya ia ingin sekali menghabiskannya sekaligus. Xiao Lei berkata, meski begitu, aku masih agak khawatir. Bagaimana kalau guru sampai kecanduan alkohol seperti senior Jiuxian, dan terus-terusan bau alkohol lembah Jiuquan penuh dengan bau alkohol. Tidak apa-apa kalau aku di sana sebentar, tapi kalau terlalu lama, aku akan pusing. Itulah sebabnya aku mendirikan gua di sini. Kata Suxian, Xiao Lei, jangan terlalu khawatir. Rekan Daois Li tahu batas kemampuannya. Ketika saatnya tiba, dia pasti akan pergi dari sini. Lagi pula, bagaimanapun kau melihatnya, rekan Daois Li sepertinya bukan orang yang kecanduan alkohol. Semoga saja begitu. Kalau tidak, dia selalu bau alkohol dan sulit didekati. Kata Xiao Lei lembut. Hati sang dewa buku tergerak, lalu dia bertanya sambil tersenyum, Nona Xiao Lei, apakah Anda berencana untuk tinggal bersama rekan Daois Li selamanya? Tentu saja, jawab Xiao Lei tanpa ragu, dia adalah guru Xiao Lei. Xiao Lei harus mengikutinya selamanya. Tapi, kata Suxian, aku hanya berhipotesis. Jika suatu hari nanti, rekan Daois Li dan aku menyelesaikan tugas besar membangun kembali pengadilan abadi kiamat, kami, para abadi kiamat, masing-masing akan punya rencana sendiri dan kemungkinan besar akan berpisah. Semua hal baik pasti akan berakhir. Jika saat itu, rekan Daois Li memutuskan untuk pergi sendiri, kemana peri petir kecil akan pergi? Ini, Xiao Lei tertegun. Ia tak pernah memikirkan hal sekasar itu. Xiao Lei belum memikirkannya. Gumam Xiao Lei, bagi Xiao Lei, guru adalah segalanya. Jika tidak ada guru, mungkin Xiao Lei tidak akan punya alasan untuk hidup. Peri buku mengangguk diam-diam. Lei kecil telah mengikuti Limuran sejak lahir, ikatan tuan dan pelayan mereka telah mengakar kuat. Bahkan sekarang setelah ia menjadi peri petir, bebas dari segala batasan atau belenggu pengakuan tuan, ia masih menganggap Limuran sebagai tuannya, tak tergoyahkan. Dan dunia Limuran adalah dunianya. Ia tak bisa membayangkan dunia tanpanya. Melihat raut wajah Xiao Lei yang cemas, Suxian buru-buru menghiburnya, haha, aku hanya bicara omong kosong, Nona Xiao Lei, jangan dimasukkan ke hati. Rekan Daois Li menganggap peri Xiao Lei sebagai teman sekaligus anak. Apapun rencananya, dia tentu akan mengatur segala sesuatunya untuk peri Xiao Lei. Xiao Lei tersenyum cerah mendengar ini guru akan melakukan ini. Apa yang akan terjadi padaku? Suara seorang pemuda terdengar dari kejauhan. Sesaat kemudian, dua sosok jatuh. Mereka adalah Limuran dan Zhao Huming.
Guru bangun begitu cepat. Xiao Lei terkejut sekaligus senang. Xiao Lei pikir guru akan koma beberapa tahun lagi. Limuran tersenyum tipis. Semakin banyak kau minum, semakin banyak alkohol yang bisa kau minum. Karena kebiasaan minumku yang berlebihan, kita sudah tinggal di sini selama 100 tahun lebih lama. Sudah hampir waktunya untuk pergi. Tuan akan meninggalkan negeri dongeng kera kuno. Xiao Lei sangat gembira. Kenapa? Gadis kecil, kau tidak suka berada di sini bersamaku? Seorang lelaki tua datang, dia adalah Dewa Anggur. Melihat sang Dewa Anggur, Limuran membungkuk dan berkata, Senior, Anda di sini. Saya baru saja akan mengajak teman-teman saya untuk berpamitan. Sang Dewa Anggur mengangguk pelan. Saat kita mengobrol beberapa hari yang lalu, aku menduga Li Xianyu berencana untuk pergi. Aku juga tahu kalian semua punya tanggung jawab penting dan tidak bisa menyendiri sepertiku, jadi aku tidak berniat menahan kalian. Aku sudah menyiapkan beberapa hal untuk mengantar kalian. Oh, tapi ada toples anggur berkualitas, tanya Limuran sambil tersenyum. Aku hanya berencana untuk meminta beberapa untuk kubawa pulang. Lebih dari 1000 tahun kemudian, di negeri dongeng kuno yang tak dikenal di dunia dongeng yang luas, Limuran, Zhao Wuming, dan Xiao Lei melayang tinggi di langit, memandang ke bumi. Limuran berkata, negeri peri ini dipenuhi padang rumput tak berujung dan hutan lebat, hampir tanpa makhluk hidup lain. Negeri ini penuh vitalitas dan sangat cocok untuk ditinggali. Wuming, apakah kau siap? Zhao Wuming mengangguk. Waktunya sudah tepat, dan aku siap. Namun, untuk kesengsaraan guntur berikutnya, aku ingin meminta bantuan peri guntur kecil. Jangan khawatir, Senior Wuming, Xiao Lei tidak akan membiarkanmu dan guru terluka oleh bencana petir. Xiao Lei penuh percaya diri sebenarnya, dengan kekuatan magis guru dan Senior Wuming, bahkan tanpa bantuan Xiao Lei, mereka tidak akan takut dengan bencana petir ini. Sekarang semuanya sudah siap, Wuming, kau bisa mulai. Kata Limuran. Oke, Zhao Wuming setuju, lalu melesat dan mendarat di padang rumput. Rumput di padang rumput itu tingginya 7 atau 8 kaki. Zhao Wuming berdiri di atas bilah-bilah rumput, bergoyang mengikuti angin. Ia memejamkan mata sedikit, diam-diam merasakan energi vital langit dan bumi di sekitarnya, dan memadukan auranya sendiri dengan lingkungan sekitar. Serpihan cahaya kemerahan, dipenuhi vitalitas agung, memancar dari tubuh Zhao Wuming. Sinar-sinar cahaya ini bagaikan lapisan kabut, menyelimuti padang rumput dan menutupi setiap helai rumput. Awalnya, tampak ada penghalang tak terlihat antara cahaya kemerahan dan helai rumput, mengisolasi keduanya. Namun tak lama kemudian, cahaya kemerahan itu menyatu dengan rumput, membuat setiap helai rumput bersinar redup. Melihat saatnya telah tiba, Limuran mengerahkan aliran energi sejati dan pada saat yang sama membuka mulutnya dan menghembuskan sinar cahaya. Sinar cahaya ini juga mengandung vitalitas tak terbatas, dan dalam sinar cahaya tersebut ada rumput peri dengan 80 daun yang dipadatkan menjadi bentuk, yang merupakan bunga kelahiran kembali. Setelah bunga kelahiran kembali dikeluarkan dari tubuh Limuran, vitalitasnya tiba-tiba melemah dan hampir layu. Namun, ketika rumput itu mendarat di padang rumput, ia langsung terhubung dengan sinar cahaya yang dipancarkan Zhao Wuming, dan sinar cahaya itu langsung berubah menjadi akar yang tak terhitung jumlahnya, ada yang tebal dan ada yang tipis, menembus setiap jengkal padang rumput. Vitalitas di sekitarnya langsung diserap oleh akar-akar ini, mengalir ke tubuh bunga kelahiran kembali. Hanya dalam beberapa tarikan napas, seluruh vitalitas dalam radius 10.000 mil diserap oleh bunga kelahiran kembali, dan padang rumput pun berubah menjadi gurun. Setelah menyerap vitalitas yang luar biasa ini, kuncup daun terakhir dari bunga akhirat mulai bergerak, bersiap untuk mekar. Inilah daun ke-81 dan terakhir dari bunga akhirat. Ketika ke-81 daun telah tumbuh, bunga akhirat akan mekar. Pada saat yang sama, langit di sekitarnya juga berubah drastis. Angin kencang, awan gelap berkumpul, dan bencana guntur dari akhirat akan segera terjadi. Xiao Lei mengangkat tangannya dan melompat ke udara. Di udara, lengannya berubah menjadi sayap, dan tubuhnya berubah menjadi burung rok bersayap emas di tengah lengkungan petir keemasan, melayang di bawah awan bencana. Ekspresi Limuran serius, seluruh pikirannya terfokus pada persiapan menghadapi kesengsaraan guntur yang akan datang. Ia menatap awan kesengsaraan, lalu merogoh lengan bajunya dan mengeluarkan 7 atau 8 jimat abadi. Dengan lambaian tangannya, jimat-jimat itu aktif, tetapi kemudian berubah menjadi titik-titik kecil cahaya spiritual, yang tersebar di antara langit dan bumi. Sosok Zhao Wuming terbenam ke dalam rumput bunga abadi kelahiran kembali. Akar rumput ini terus tumbuh dan menyebar jauh, menyerap semua vitalitas kemanapun ia lewat. Kekuatan guntur surgawi yang dikumpulkan oleh awan bencana semakin kuat.
Awan bencana hitam menutupi area seluas ratusan ribu mil. Ada juga banyak guntur keemasan yang muncul dan menghilang, dan sesekali terdengar ledakan guntur yang teredam. Boom! Tiba-tiba, terdengar sambaran petir dari langit biru. Guntur keemasan bagaikan naga raksasa jatuh dari awan bencana, menembus kehampaan, dan langsung menghantam bunga kelahiran kembali. Limuran mengulurkan jarinya, dan sebuah formasi cahaya peri melingkar tiba-tiba muncul di udara. Formasi cahaya ini bagaikan pusaran cahaya spiritual setinggi 100 kaki. Rune peri misterius yang tak terhitung jumlahnya muncul dan menghilang di dalam formasi cahaya, dan terus berputar cepat di sekitar pusat formasi cahaya. Guntur emas jatuh ke dalam formasi cahaya, tetapi lenyap sepenuhnya seperti setetes air di lautan. Semakin banyak guntur emas berjadewa, beberapa jatuh ke samping, tetapi sebagian besar mendarat di susunan cahaya rune. Awalnya, susunan cahaya itu utuh, tetapi seiring bertambahnya guntur emas, beberapa rune di dalamnya perlahan runtuh. Xiao Lei tidak terburu-buru bertindak. Ia hanya melebarkan sayapnya dan terbang menembus guntur emas saat guntur tersebut padat. Setelah terbang, sebagian besar guntur emas terhisap olehnya, sangat mengurangi daya yang harus ditanggung oleh susunan cahaya rune tersebut. Setiap kali bunga akhirat menumbuhkan daun baru, ia mengalami kesengsaraan surgawi. Oleh karena itu, ia menanggung banyak kesengsaraan guntur sepanjang hidupnya. Kesengsaraan guntur terakhirnya, yang dikenal sebagai kesengsaraan akhirat, juga merupakan yang terkuat. Kegagalan menahan kesengsaraan akan menyebabkan kehancuran. Keberhasilan melewati kesengsaraan akan mengarah pada kehidupan baru. Zhao Wuming bermaksud memanfaatkan kesempatan ini setelah kesengsaraan akhirat, menggunakan roh bunga sebagai fondasi untuk kelahiran kembali sebagai makhluk abadi. Guntur dahsyat kesengsaraan akhirat akhirnya berakhir setelah beberapa jam. Awan kesengsaraan menghilang, berubah menjadi tetesan embun manis yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh ke tanah. Saat embun manis jatuh, rerumputan hijau lembut yang tak terhitung jumlahnya segera tumbuh dari tanah tandus, dan kehidupan kembali. Limuran menyimpan susunan jimatnya, dan Xiao Lei juga mengumpulkan banyak guntur emas. Ia berubah menjadi wujud manusia dan melayang dengan tenang di samping limuran. Keduanya diam-diam mengamati kuncup daun di bunga akhirat. Sejumlah besar nektar jatuh ke daun-daun bunga, diserap olehnya. Kuncup-kuncup daun perlahan-lahan terbuka, tetapi setiap langkah membutuhkan penyerapan vitalitas yang sangat besar. Akhirnya, setelah sehari semalam, daun ke-81 pun terbuka sepenuhnya. Bunga kelahiran kembali, yang memiliki 81 daun, mengalami perubahan luar biasa dalam waktu kurang dari 1 jam. Daun-daun perlahan menguning dan layu, sementara kuncup perlahan tumbuh dari ujung rumput abadi. Daun-daun bunga kelahiran kembali layu dan gugur satu persatu, berubah menjadi gumpalan asap hijau yang menghilang di antara langit dan bumi, sementara kuncupnya tumbuh lebih besar dan lebih matang. Ketika ke-81 daunnya berguguran, sekuntum bunga aneh dengan 9 kelopak muncul di puncak rumput peri. Apakah ini bunga kelahiran kembali? Xiao Lei menatap pemandangan itu tanpa berkedip, berbisik, seumur hidup, hanya untuk mekarnya bunga yang singkat ini. Sungguh luar biasa. Ada rumor di dunia kultivasi abadi bahwa setiap kultivator yang beruntung menyaksikan mekarnya bunga kelahiran kembali pada akhirnya akan mencapai keabadian. Bahkan ramalan abadi menyebutkan bunga ini, dengan mengatakan ketika bunga kelahiran kembali mekar, masa-masa indah akan datang. Ketika bunga orang yang telah meninggal mekar, masa-masa indah akan tiba. Limuran mengulangi kalimat ini dalam hati dan mengangguk pelan. Semoga mulai sekarang, semuanya berjalan lancar untuk kita. Mekarnya bunga kelahiran kembali hanya berlangsung 3 jam. 3 jam kemudian, langit berangsur-angsur cerah, dan fajar mulai menyingsing. Sementara itu, kelopak-kelopak bunga kelahiran kembali mulai berguguran satu persatu. Setiap kelopak, begitu meninggalkan tubuh bunga, berubah menjadi gumpalan asap hijau dan menghilang. Tak lama kemudian, semua 9 kelopak bunganya gugur, dan putiknya pun menghilang sepenuhnya. Sesaat kemudian, bunga kelahiran kembali yang kesepian itu pun layu dan hancur, dan akar-akar yang tak terhitung jumlahnya yang tumbuh darinya pun dengan cepat layu dan hancur dalam prosesnya. Bunga kelahiran kembali layu sepenuhnya, seolah-olah lenyap sepenuhnya dari dunia ini. Limuran tahu bahwa ini hanyalah penampakan. Berdasarkan karakteristik bunga kelahiran kembali, ia akan menumbuhkan kembali bunga kelahiran kembali di lokasi aslinya dalam waktu 1 jam. Namun, setengah jam kemudian, yang mereka tunggu bukanlah kelahiran kembali bunga abadi kelahiran kembali, melainkan seorang pemuda sejati yang muncul di padang rumput. Dialah Zhao Wuming. Setelah Zhao Wuming terlahir kembali, dia tinggal di sini untuk melanjutkan latihannya dan mengonsolidasikan tubuh abadinya.
Bunga kelahiran kembali adalah ramuan abadi tingkat keabadian sejati. Kini setelah Zhao Wuming memanfaatkan tubuh spiritual bunga kelahiran kembali untuk mencapai keabadian, ia juga telah mencapai tingkat keabadian sejati. Lebih lanjut, ia juga memiliki aura bawaan dari kehidupan sebelumnya, yang diwarisi dari lembah hantu. Dengan mengintegrasikan aura ini, kultivasinya akan meningkat pesat, jauh melampaui seorang keabadian sejati biasa. Pada hari ini, dua tamu terhormat datang ke negeri dongeng ini. Mereka adalah Dewa Pedang dan Dewa Buku. Kedua dewa itu sangat gembira melihat Zhao Wuming akhirnya terlahir kembali sebagai Ratu Abadi. Zhao Wuming juga sangat gembira melihat pedang abadi dan langsung bertanya tentang periuk abadi. Sang Dewa Pedang mengeluarkan sebuah kendi merah kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Wuming. Ini benar-benar pot pemurnian abadi. Zhao Wuming dengan penuh semangat memeriksa pot itu berulang kali dan berkata, pot pemurnian abadi masih utuh, dan menara samsara telah diperbaiki dengan baik dalam 1000 tahun terakhir. Bersama dengan cermin kembar kekacauan, pedang bebas dan mudah, harpa mimpi barat, kapak penciptaan, dan segel abadi, ke-10 artefak suci ini semuanya lengkap. Setelah makhluk abadi ini memulihkan kultivasinya seperti semula, kita dapat mulai membangun kembali istana abadi kiamat. Ya, acara besar yang telah kita rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya akan segera dimulai. Sang Dewa Buku dan Dewa Pedang pun turut bergembira. Limuran melihat Xiao Yao Sword Immortal tampak senang namun juga sedikit khawatir, jadi ia bertanya, apakah Daoist Sword Immortal berhasil mengambil kembali pot pemurnian abadi mengapa peri es tidak datang? Dewa Pedang Xiao Yao berkata, secara keseluruhan, semuanya berjalan cukup lancar. Suri bersembunyi di negeri dongeng yang sangat terpencil dan sunyi, dan dia juga memasang batasan dan penyembunyian yang canggih. Meskipun kami memiliki batu jiwa sisanya, butuh waktu lama bagi kami untuk akhirnya menemukan keberadaannya. Lebih jauh lagi, pria ini menolak untuk menyerah pada ancaman atau bujukan apapun, sehingga memaksa kami untuk terlibat dalam pertempuran sengit. Baru setelah ia terluka parah, ia menyadari betapa teguhnya tekad kami dan bahwa kami tidak akan menyerah sampai kami mendapatkan peri pemurnian abadi. Demi menyelamatkan nyawanya, ia akhirnya menyerahkan peri pemurnian abadi. Namun, selama pertempuran, kami menghancurkan beberapa alam abadi terpencil di dekatnya, menyebabkan keributan yang membuat banyak makhluk abadi lainnya di alam Daluo khawatir. Peri es juga menderita luka ringan, tetapi tidak serius. Ia hanya butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Zhao Wuming sedikit mengernyit dan berkata, jadi, para dewa surgawi dari alam Daluo sudah tahu tentang ini. Dengan keributan sebesar ini kali ini, mereka pasti sudah menduga bahwa rencana kita pasti sesuatu yang besar. Mereka pasti akan bertindak. Memang, bagi para dewa di alam Daluo, kita semua adalah orang luar. Jika kita berlatih kultivasi dengan tenang, kita bisa baik-baik saja. Tapi begitu mereka tahu kita berencana melakukan sesuatu yang besar, mereka pasti akan mencoba menghalangi kita. Kata Dewa Pedang, dahulu kala, kita mulai diam-diam mengembangkan kekuatan kita di alam Daluo. Karena begitu kita mulai membangun kembali pengadilan abadi kiamat, kita pasti akan menghadapi perlawanan dari para dewa di alam Daluo. Pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali tidak. Konsekuensi perang antar makhluk surgawi sungguh tak terbayangkan. Sebelum pengadilan abadi kiamat didirikan, kami para makhluk surgawi berperang melawan Kaisar Sitian dan yang lainnya, yang mengakibatkan kematian banyak sekali makhluk abadi. Harganya sungguh tragis. Dan saat itu, kekuatan kultivasi kami hanya sebatas dewa emas. Jika kami melawan para makhluk abadi dari alam Daluo kali ini, para makhluk surgawi pasti akan terlibat, dan bencana yang ditimbulkan oleh perang ini akan semakin tak terkira. Saat itu tiba, kami bukan hanya mungkin tidak dapat membangun kembali pengadilan abadi kiamat di sini, tetapi kami bahkan mungkin menghancurkan alam Daluo. Dewa Pedang mengangguk pelan. Kata-kata rekan Daoist Li memang masuk akal, tapi aku khawatir para dewa surgawi dari alam Daluo mungkin tidak setuju. Di mata beberapa dewa surgawi, kita adalah kesempatan mereka untuk maju ke alam Dewa Dao. Sejak kita diburu oleh para dewa surgawi dari alam Daluo puluhan ribu tahun yang lalu, rumor serupa telah beredar, mengklaim bahwa artefak suci di tangan kita dapat membantu mereka maju ke alam Dewa Dao. Jadi, kita harus berdiam diri untuk sementara waktu. Kata Limuran, kita harus menunggu sampai Wuming memulihkan kultivasinya sebagai dewa surgawi sebelum kita dapat mulai membangun kembali pengadilan abadi kiamat. Setelah itu, kita akan mengundang para dewa surgawi alam Daluo untuk bertemu, menyampaikan niat kita, dan mencoba menyelesaikan perselisihan ini secara damai. Namun, jika para dewa surgawi alam Daluo tidak menyetujui tuntutan kita,
atau menginginkan 10 artefak dewa, atau bahkan berniat mencelakai pengadilan abadi kiamat seperti yang dilakukan Tianjun dulu, kita tidak punya pilihan selain melawan mereka dalam pertempuran, agar para dewa surgawi alam Daluo waspada. Zhao Wuming mengangguk berulang kali, aku juga berpikir begitu. Lagi pula, kita sudah menunggu puluhan ribu tahun, jadi kita tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Paling lama dalam 1000 tahun, aku akan bisa memulihkan status abadi surgawiku. Saat itu, selain dari dewa mabuk yang acuh tak acuh itu, aku yakin kekuatanku tidak akan kalah dari dewa surgawi lainnya di alam Daluo. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa menunggu 1000 tahun. Desah Dewa Pedang. Sehari sebelum kami berangkat mencari rekan Daois Wuming dan rekan Daois Li, kami menerima kabar bahwa para dewa surgawi alam Daluo, yang dipimpin oleh 7 leluhur penciptaan, sudah mendiskusikan cara menghadapi kami. Kali ini, kami membuat kehebohan, tidak hanya menghancurkan beberapa daerah terpencil tetapi juga melukai seorang dewa surgawi alam Daluo. 7 leluhur penciptaan sangat terkejut dan tidak akan pernah membiarkan kami bersembunyi dengan tenang lagi. Perang dewa surgawi antara pengadilan abadi apokaliptik dan alam Daluo akan segera pecah. Apakah mereka siap beraksi? Zhao Wuming mengerutkan kening. Ini bukan kabar baik. Tindakan para dewa abadi sangat rahasia. Bagaimana kalian, sesama Taois, bisa tahu tentang ini? Tanya Li Muran penasaran. Sang dewa buku menjawab, ini kisah yang sangat aneh. Rekan Daois Xiao Yao mendirikan istana Xiao Yao awalnya untuk mengumpulkan informasi dari semua pihak. Suatu hari, seorang dewa sejati yang misterius dan tak dikenal mengirimkan slip giok ke salah satu cabang istana Xiao Yao, mengatakan bahwa seseorang telah memintanya untuk memberikannya kepada kepala istana. Kepala cabang itu tak lain adalah salah satu murid kepercayaan rekan Daois Xiao Yao. Ia memeriksa isi slip giok tersebut dan menemukan bahwa isinya berkaitan dengan 7 leluhur penciptaan. Karena tak mau mengambil risiko, ia melaporkan hal tersebut kepada rekan Daois Xiao Yao. Setelah menerima berita ini, kami mencoba melacak dewa sejati yang mengirimkan surat tersebut, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Kami tidak tahu siapa yang diam-diam membantu kami. Li Muran merenung. Ia berkata, jika berita itu benar, maka orang yang memberitahu kita pastilah seorang guru yang dapat menghubungi 7 leluhur penciptaan dan makhluk surgawi lainnya. Mengapa orang ini diam-diam memberitahu kita namun menolak untuk mengungkapkan identitasnya? Identitas pembawa pesan ini sangat aneh. Mungkinkah itu Dewa Anggur? Zhao Wuming berkata, mungkin itu kemungkinan yang nyata. Dewa Ang. Setelah Zhao Wuming terlahir kembali, dia tinggal di sini untuk melanjutkan latihannya dan mengonsolidasikan tubuh abadinya. Bunga kelahiran kembali adalah ramuan abadi tingkat keabadian sejati. Kini setelah Zhao Wuming memanfaatkan tubuh spiritual bunga kelahiran kembali untuk mencapai keabadian, ia juga telah mencapai tingkat keabadian sejati. Lebih lanjut, ia juga memiliki aura bawaan dari kehidupan sebelumnya, yang diwarisi dari lembah hantu. Dengan mengintegrasikan aura ini, kultivasinya akan meningkat pesat, jauh melampaui seorang keabadian sejati biasa. Pada hari ini, 2 tamu terhormat datang ke negeri dongeng ini. Mereka adalah Dewa Pedang dan Dewa Buku. Kedua dewa itu sangat gembira melihat Zhao Wuming akhirnya terlahir kembali sebagai Ratu Abadi. Zhao Wuming juga sangat gembira melihat pedang abadi dan langsung bertanya tentang periuk abadi. Sang Dewa Pedang mengeluarkan sebuah kendi merah kecil dari tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Wuming. Ini benar-benar pot pemurnian abadi. Zhao Wuming dengan penuh semangat memeriksa pot itu berulang kali dan berkata, pot pemurnian abadi masih utuh, dan menara samsara telah diperbaiki dengan baik dalam 1000 tahun terakhir. Bersama dengan cermin kembar kekacauan, pedang bebas dan mudah, harpa mimpi barat, kapak penciptaan, dan segel abadi, ke-10 artefak suci ini semuanya lengkap. Setelah makhluk abadi ini memulihkan kultivasinya seperti semula, kita dapat mulai membangun kembali istana abadi kiamat. Ya, acara besar yang telah kita rencanakan selama bertahun-tahun akhirnya akan segera dimulai. Sang Dewa Buku dan Dewa Pedang pun turut bergembira. Li Muran melihat Xiao Yao Sword Immortal tampak senang namun juga sedikit khawatir, jadi ia bertanya, apakah Daois Sword Immortal berhasil mengambil kembali pot pemurnian abadi? Mengapa peri es tidak datang? Dewa Pedang Xiao Yao berkata, secara keseluruhan, semuanya berjalan cukup lancar. Suri bersembunyi di negeri dongeng yang sangat terpencil dan sunyi, dan dia juga memasang batasan dan penyembunyian yang canggih. Meskipun kami memiliki batu jiwa sisanya, butuh waktu lama bagi kami untuk akhirnya menemukan keberadaannya. Lebih jauh lagi, pria ini menolak untuk menyerah pada ancaman atau bujukan apapun, sehingga memaksa kami untuk terlibat dalam pertempuran sengit. Baru setelah ia terluka parah,
ia menyadari betapa teguhnya tekad kami dan bahwa kami tidak akan menyerah sampai kami mendapatkan peri pemurnian abadi. Demi menyelamatkan nyawanya, ia akhirnya menyerahkan peri pemurnian abadi. Namun, selama pertempuran, kami menghancurkan beberapa alam abadi terpencil di dekatnya, menyebabkan keributan yang membuat banyak makhluk abadi lainnya di alam Daluo khawatir. Peri es juga menderita luka ringan, tetapi tidak serius. Ia hanya butuh waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Zhao Wuming sedikit mengernyit dan berkata, jadi, para dewa surgawi dari alam Daluo sudah tahu tentang ini. Dengan keributan sebesar ini kali ini, mereka pasti sudah menduga bahwa rencana kita pasti sesuatu yang besar. Mereka pasti akan bertindak. Memang, bagi para dewa di alam Daluo, kita semua adalah orang luar. Jika kita berlatih kultivasi dengan tenang, kita bisa baik-baik saja. Tapi begitu mereka tahu kita berencana melakukan sesuatu yang besar, mereka pasti akan mencoba menghalangi kita. Kata Dewa Pedang, dahulu kala, kita mulai diam-diam mengembangkan kekuatan kita di alam Daluo. Karena begitu kita mulai membangun kembali pengadilan abadi kiamat, kita pasti akan menghadapi perlawanan dari para dewa di alam Daluo. Pertempuran ini mungkin tak terelakkan. Limuran menggelengkan kepalanya berulang kali tidak. Konsekuensi perang antar makhluk surgawi sungguh tak terbayangkan. Sebelum pengadilan abadi kiamat didirikan, kami para makhluk surgawi berperang melawan Kaisar Sitian dan yang lainnya, yang mengakibatkan kematian banyak sekali makhluk abadi. Harganya sungguh tragis. Dan saat itu, kekuatan kultivasi kami hanya sebatas Dewa Emas. Jika kami melawan para makhluk abadi dari alam Daluo kali ini, para makhluk surgawi pasti akan terlibat, dan bencana yang ditimbulkan oleh perang ini akan semakin tak terkira. Saat itu tiba, kami bukan hanya mungkin tidak dapat membangun kembali pengadilan abadi kiamat di sini, tetapi kami bahkan mungkin menghancurkan alam Daluo. Dewa Pedang mengangguk pelan. Kata-kata rekan Daois Li memang masuk akal, tapi aku khawatir para dewa surgawi dari alam Daluo mungkin tidak setuju. Di mata beberapa dewa surgawi, kita adalah kesempatan mereka untuk maju ke alam Dewa Dao. Sejak kita diburu oleh para dewa surgawi dari alam Daluo puluhan ribu tahun yang lalu, rumor serupa telah beredar, mengklaim bahwa artefak suci di tangan kita dapat membantu mereka maju ke alam Dewa Dao. Jadi, kita harus berdiam diri untuk sementara waktu. Kata Limuran, kita harus menunggu sampai Wuming memulihkan kultivasinya sebagai dewa surgawi sebelum kita dapat mulai membangun kembali pengadilan abadi kiamat. Setelah itu, kita akan mengundang para dewa surgawi alam Daluo untuk bertemu, menyampaikan niat kita, dan mencoba menyelesaikan perselisihan ini secara damai. Namun, jika para dewa surgawi alam Daluo tidak menyetujui tuntutan kita, atau menginginkan 10 artefak dewa, atau bahkan berniat mencelakai pengadilan abadi kiamat seperti yang dilakukan Tianjun dulu, kita tidak punya pilihan selain melawan mereka dalam pertempuran, agar para dewa surgawi alam Daluo waspada. Zhao Wuming mengangguk berulang kali, aku juga berpikir begitu. Lagi pula, kita sudah menunggu puluhan ribu tahun, jadi kita tidak keberatan menunggu sedikit lebih lama. Paling lama dalam 1000 tahun, aku akan bisa memulihkan status abadi surgawiku. Saat itu, selain dari dewa mabuk yang acuh tak acuh itu, aku yakin kekuatanku tidak akan kalah dari dewa surgawi lainnya di alam Daluo. Sayangnya, aku bahkan tidak bisa menunggu 1000 tahun. Desah Dewa Pedang. Sehari sebelum kami berangkat mencari rekan Daois Wuming dan rekan Daois Li, kami menerima kabar bahwa para dewa surgawi alam Daluo, yang dipimpin oleh 7 leluhur penciptaan, sudah mendiskusikan cara menghadapi kami. Kali ini, kami membuat kehebohan, tidak hanya menghancurkan beberapa daerah terpencil tetapi juga melukai seorang dewa surgawi alam Daluo. 7 leluhur penciptaan sangat terkejut dan tidak akan pernah membiarkan kami bersembunyi dengan tenang lagi. Perang dewa surgawi antara pengadilan abadi apokaliptik dan alam Daluo akan segera pecah. Apakah mereka siap beraksi? Zhao Wuming mengerutkan kening. Ini bukan kabar baik. Tindakan para dewa abadi sangat rahasia. Bagaimana kalian, sesama Taois, bisa tahu tentang ini? Tanya Limuran penasaran. Sang Dewa Buku menjawab, ini kisah yang sangat aneh. Rekan Daois Xiaoyao mendirikan istana Xiaoyao awalnya untuk mengumpulkan informasi dari semua pihak. Suatu hari, seorang dewa sejati yang misterius dan tak dikenal mengirimkan slip giok ke salah satu cabang istana Xiaoyao, mengatakan bahwa seseorang telah memintanya untuk memberikannya kepada kepala istana. Kepala cabang itu tak lain adalah salah satu murid kepercayaan rekan Daois Xiaoyao. Ia memeriksa isi slip giok tersebut dan menemukan bahwa isinya berkaitan dengan 7 leluhur penciptaan. Karena tak mau mengambil risiko, ia melaporkan hal tersebut kepada rekan Daois Xiaoyao. Setelah menerima berita ini,
kami mencoba melacak dewa sejati yang mengirimkan surat tersebut, tetapi kami tidak menemukan petunjuk apapun. Kami tidak tahu siapa yang diam-diam membantu kami. Li Muran merenung. Ia berkata, jika berita itu benar, maka orang yang memberitahu kita pastilah seorang guru yang dapat menghubungi 7 leluhur penciptaan dan makhluk surgawi lainnya. Mengapa orang ini diam-diam memberitahu kita namun menolak untuk mengungkapkan identitasnya? Identitas pembawa pesan ini sangat aneh. Mungkinkah itu Dewa Anggur? Zhao Wuming berkata, mungkin itu kemungkinan yang nyata. Dewa Anggur selalu menjauh dari urusan duniawi, tetapi dia tahu niat kita. Dia tidak ingin melihat pertempuran antara para kultivator dari kedua belah pihak, dan merasa tidak nyaman untuk mengungkapkan identitasnya, jadi dia hanya memberitahu kita secara diam-diam agar kita bisa waspada. Itu memang mungkin. Sang Dewa Buku mengangguk. Kita tidak bisa meminta konfirmasi langsung kepada Dewa Anggur, atau kita akan membuatnya dilema. Lagi pula, dia adalah Dewa Surgawi Alam Daluo. Bahkan jika dia tidak ikut campur dan tidak membantu, kita tidak bisa mengatakan apa-apa, terutama karena dia diam-diam membantu kita. Mungkinkah berita ini hanya palsu? Li Muran bertanya lagi. Sang Pedang Abadi menggelengkan kepalanya. Aku juga tidak yakin. Tapi, untuk berjaga-jaga, kami akan segera datang untuk mendukung Wuming dan rekan Daois Li. Ini adalah masa yang penuh gejolak, jadi sebaiknya kita semua, para dewa, berkumpul bersama. Kalau tidak, kalau kita berpencar, kita akan mudah dikalahkan satu persatu oleh para dewa dari alam Daluo. Beberapa hari kemudian, Li Muran, Zhao Wuming, Xiao Yao Jianxian dan makhluk abadi lainnya melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung dan tiba di negeri dongeng berkabut di negeri dongeng timur. Negeri peri ini adalah yang terbesar dari ratusan negeri peri di negeri peri timur. Pemiliknya adalah Peri Piao Miao, penguasa istana Piao Miao. Yang tidak diketahui publik adalah bahwa Peri Piao Miao ini adalah tubuh asli Huan Xian Huan Ling-er. Setelah mengetahui kepulangan Zhao Wuming, Huan Ling-er pergi untuk menyambutnya secara pribadi. Melihat Zhao Wuming telah mendapatkan kembali wujud abadinya, Huan Ling-er sangat gembira dan terus memanggilnya saudara Wuming, tanpa menunjukkan aura seorang master istana Piao Miao atau dewa surgawi tak terbatas. Huan Ling-er berkata, Ling-er sudah memberitahu Peri Mengki dan para makhluk abadi lainnya. Para makhluk abadi akan segera tiba di sini. Kita, 13 makhluk abadi kiamat, bisa bersatu kembali. Bukan 13 dewa akhir zaman, tapi 13 dewa penciptaan. Zhao Wuming berkata sambil tersenyum. Pengadilan abadi akhir zaman sudah menjadi masa lalu. Yang harus kita lakukan sekarang adalah membangunnya kembali. Bagaimana luka Peri Es? Tanya Li Muran. Khawatirku dengar dari Taois Xiao Yao bahwa dia sedang memulihkan diri di sini. Huan Ling-er berkata, luka Peri Es tidak serius, dia hanya perlu istirahat sebentar. Saat ini dia sedang bermeditasi di dasar lautan es setinggi 10.000 kaki di negeri peri ini. Maukah kau mengunjungi Peri Es, rekan Daois Li? Tidak perlu. Li Muran menggelengkan kepalanya. Karena dia masih dalam masa pemulihan, kita tidak perlu mengganggunya. Tidak akan terlambat untuk menemuinya lagi setelah dia pulih. Huan Ling-er menyambut Zhao Wuming dan para dewa lainnya ke istana Piao Miao. Sepanjang perjalanan, Zhao Wuming mengamati rasa hormat yang mendalam yang ditunjukkan oleh para kultivator istana Piao Miao kepada kepala istana. Istana itu sendiri ramai dengan para dewa, tempat yang makmur dan tertata rapi. Ia kagum dan memuji, Anda telah berhasil menjadi kepala istana Piao Miao yang hebat. Anda sama sekali tidak main-main atau nakal. Huan Ling-er segera kembali bersikap jenaka dan berkata, sesulit apa? Ling-er sudah lama bersama saudara Wuming, dan aku bahkan sudah mempelajari 1/10 dari keahlian yang ia gunakan untuk memimpin para dewa. Ling-er hanya perlu meniru perilaku saudara Wuming, memasang wajah tegas, mengerutkan kening, dan berekspresi serius sepanjang hari. Setelah itu, aku bisa menyerahkan urusan praktis sekte kepada beberapa dewa emas tua yang sama seriusnya. Aku tidak perlu melakukan apapun, kecuali sesekali muncul di upacara-upacara penting. Zhao Wuming tercengang. Jadi, dalam benak Ling-er, aku punya gambaran yang begitu kaku. Rekan Taois Xuan Yuan, apakah kau merasakan hal yang sama? Sang abadi buku tersenyum dan berkata, aku sangat setuju dengan apa yang dikatakan Ling-er. Biasanya, saudara Wuming hanya berbicara tentang prinsip-prinsip agung langit dan bumi, dan tugas penting menyelamatkan istana abadi dari kiamat. Dia menganggap hal-hal lain sebagai hal sepele, dan tidak pernah bercanda. Baru ketika Ling-er muncul, saudara Wuming tertawa terbahak-bahak. Itulah sebabnya semua makhluk abadi mengatakan bahwa Ling-er adalah obat kebahagiaan saudara Wuming. Para peri tertawa terbahak-bahak. Sebesar apapun kekhawatiran atau kesulitan yang mereka hadapi,
selama Huan Ling Er ada di sini, tawa akan selalu ada. Sementara para peri mengobrol dan tertawa, wajah Huan Ling Er tiba-tiba berubah sedikit. Ia mengeluarkan sebuah token emas ungu dari lengan bajunya, dan token itu bersinar dengan semburan cahaya terang. Menurut laporan mendesak dari para biksu di istana ini, banyak dewa tingkat tinggi sedang mendekati alam abadi Piao Miao. Huan Ling Er menahan senyumnya dan berkata dengan serius. Mungkinkah Master Situ dan teman-teman abadi lainnya, tanya Xiao Yao Sword Immortal. Mungkin tidak, Huan Ling Er menggelengkan kepalanya. Jika sesama makhluk abadi datang ke sini, kemungkinan besar mereka akan memberitahu Ling Er terlebih dahulu agar dia bisa bersiap. Saudara Wu Ming, apa yang harus kita lakukan? Apakah kau ingin bersembunyi sebentar? Zhao Wuming merenung sejenak, lalu menatap Limuran. Limuran berkata, tidak perlu bersembunyi. Siapapun mereka, karena mereka telah menemukan tempat ini, mereka pasti sudah tahu identitas kita. Cepat atau lambat, kita para makhluk abadi dan para makhluk abadi dari alam Daluo harus berhadapan langsung. Karena mereka sudah datang ke sini, artinya mereka tidak mau menunggu lagi. Mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk membicarakannya langsung dengan mereka. Zhao Wuming mengangguk. Itulah maksudku. Kita telah terpendam selama bertahun-tahun. Setelah kita membuat para dewa surgawi dari alam Daluo khawatir, saatnya memberi mereka penjelasan. Terus menunda hanya akan menyebabkan kesalahpahaman yang tidak perlu dan lebih banyak konflik. Dewa Pedang Xiao Yao pun setuju, baiklah, kita bicarakan ini langsung. Kalau mereka mau menyerang, pedang Xiao Yao di tanganku sudah lama tidak diasah. Di bawah pimpinan tiga dewa surgawi Xiao Yao Jianxian, Suxian dan Huan Ling Er, Limuran, Zhao Wuming, Qiongqi, Xiao Lei dan lebih dari 100 dewa emas dari istana Piao Miao, menunggangi awan dan kabut untuk menyambut mereka keluar dari negeri dongeng Piao Miao. Begitu para makhluk abadi melewati awan tebal dan meninggalkan alam abadi ini, mereka melihat ratusan cahaya abadi, sebagian kuat dan sebagian lemah, datang dari kehampaan tak berujung dan berubah menjadi ratusan makhluk abadi. Ratusan makhluk abadi ini semuanya memiliki tingkat kultivasi di atas alam abadi emas, dan di antara mereka terdapat lebih dari 10 makhluk abadi yang auranya telah menaungi langit dan bumi. Alam Dao di sekitarnya bagaikan dunia tersendiri. Mereka adalah makhluk surgawi tingkat atas dan tak terbatas di dunia kultivasi makhluk abadi. Dao yang tak terbatas, kekuatan magis yang tak terukur, inilah arti menjadi dewa surgawi tak terbatas. Ini adalah tingkat kultivasi tertinggi di dunia kultivasi abadi. Setiap gerakan dewa surgawi tak terbatas memengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan jika mereka bersedia menginvestasikan banyak waktu dan upaya, serta memanfaatkan ranah pencerahan Dao mereka sendiri, mereka memiliki kekuatan untuk menciptakan dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Makhluk seperti itu jarang terlihat, bahkan di kota-kota abadi paling makmur di dunia abadi. Banyak kultivator yang telah mencapai tingkat Tai Golden Immortal mungkin belum pernah melihat seorang dewa surgawi seumur hidup mereka. Namun hari ini, begitu banyak dewa surgawi telah berkumpul di sini. Bisa dibayangkan bahwa sesuatu yang besar pasti sedang terjadi di dunia kultivasi abadi. Dewa Pedang Xiao Yao mengambil inisiatif untuk terbang maju, membungkuk, dan berkata dengan lantang, rekan-rekan abadiku semuanya adalah makhluk abadi surgawi yang menguasai berbagai alam abadi, dan juga merupakan makhluk paling maju di alam Daluo. Kami adalah kultivator dari pengadilan abadi kiamat di dunia lain. Karena berbagai alasan, kami belum dapat mengungkapkan identitas kami dan bertemu dengan kalian, para abadi. Hari ini, dengan begitu banyak abadi yang berkumpul, ini adalah kesempatan yang sempurna bagi kita untuk bertemu secara terbuka. Aku, Xiao Yaozi, menyapa semua sahabat abadi di alam Daluo. Para dewa di alam Daluo sedikit terkejut melihat Xiao Yaozi mengungkapkan identitasnya secara langsung. Di antara para dewa yang datang ke sini, 7 leluhur penciptaan adalah yang paling menonjol. Istana penciptaan adalah kekuatan terdepan di alam Daluo, dan dengan kehadiran 7 leluhur, kepala istana penciptaan, leluhur abadi Hongtian, juga datang secara langsung. Di antara 7 leluhur penciptaan, beberapa pernah berurusan dengan Xiao Yaozi, Limuran, dan lainnya. Ketika mereka bertemu saat ini, mereka semua memandang para dewa abadi dari istana peri akhir dunia ini dengan sedikit terkejut. Leluhur abadi Hongtian adalah seorang pria tua berambut putih dengan dahi penuh, agak tipis, dan tatapan yang dalam. Ia membalas sapaan Xiao Yao Sword Immortal dan berkata, rekan-rekan abadiku memang bukan kultivator dari alam ini. Kita sudah lama mengetahui hal ini. Mencapai tahap Celestial Immortal sangatlah sulit. Kemunculan setiap Celestial Immortal mengguncang seluruh alam abadi, menyebabkan perubahan halus dalam daunnya.
Beberapa tahun yang lalu, lebih dari selusin Celestial Immortal tiba-tiba muncul di alam Daluo, dan Dao alam ini juga mengalami perubahan yang luar biasa. Leluhur ini yakin bahwa Celestial Immortal dari alam lain telah bergabung ke alam ini. Zhao Wuming berkata, karena sesama makhluk abadi dari alam Daluo sudah tahu identitas kami tidak berniat bersembunyi lebih jauh. Mengapa tidak berdiskusi secara terbuka tentang apa sebenarnya konflik antara kedua belah pihak menurut pendapatku? Kami, para makhluk abadi dari pengadilan abadi kiamat, tidak perlu berperang dengan para makhluk abadi dari alam Daluo. Patriark Hongtian mengangguk pelan dan berkata, awalnya aku tidak berniat memusuhi kalian, sesama makhluk abadi. Kalian telah mengintai di alam Daluo selama lebih dari 100.000 tahun, dan aku tidak mengejar kalian sampai akhir. Selama kalian berperilaku baik, kami akan menunjukkan belas kasihan dan tidak peduli dengan asal-usul kalian. Namun, kali ini, kalian telah bertindak gegabah, tidak hanya menghancurkan beberapa alam abadi tetapi juga melukai seorang makhluk abadi surgawi dari alam Daluo. Istana penciptaanku dihormati sebagai istana abadi terdepan di alam Daluo. Aku harus menegakkan keadilan bagi para makhluk abadi di alam Daluo dan menuntut penjelasan dari kalian, sesama makhluk abadi. Xiao Yao Xianjian berkata, ini memang ulahku. Namun, awalnya aku tak ingin ikut campur. Rekan abadiku, Suri, lah yang mendapatkan artefak milik pengadilan abadi kiamat. Artefak ini sangat penting bagi pembangunan kembali pengadilan abadi kiamat dan kelangsungan hidup banyak nyawa. Kita sama sekali tidak boleh membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Saat itu, orang abadi ini dan beberapa rekan abadi lainnya menemukan Suri dan mencoba membujuknya dengan kata-kata manis, menawarkan untuk menukarkan artefak surgawi lainnya. Namun, Suri keras kepala dan pantang menyerah. Karena percaya pada rumor bahwa artefak itu dapat membantunya mencapai alam abadi Dao, ia bertekad untuk memiliki artefak tersebut dan menolak untuk menyerahkannya. Orang abadi ini terpaksa memaksanya untuk menyerahkan artefak tersebut. Setelah menyerahkannya, orang abadi ini menepati janjinya dan menyelamatkan nyawanya tanpa merusak tubuh abadinya. Ini cukup untuk membuktikan bahwa orang abadi ini tidak berniat memusuhi para makhluk abadi di alam Daluo. Mengenai rumor bahwa mereka yang memperoleh artefak dewa dapat mencapai Dao Immortal, itu sepenuhnya salah. Jika itu benar, dan kitalah yang menyempurnakan artefak dewa ini, mengapa kita tidak bisa mencapai Dao Immortal? Tujuan sebenarnya dari artefak dewa ini adalah untuk membangun kembali pengadilan abadi di akhir dunia. Karena dunia yang awalnya kita huni sedang menghadapi kehancuran, kita tidak punya pilihan selain menyegelnya di dalam artefak dewa dan menunggu kesempatan untuk membangunnya kembali di masa depan. Jadi, selama mereka tidak mencoba mencuri artefak suci dari kita tidak akan bertindak dan bermusuhan dengan para dewa abadi dari alam Daluo. Apa yang terjadi pada rekan abadi Suri adalah sebuah peringatan. Kuharap kalian, para dewa abadi, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Para dewa terdiam sesaat setelah mendengar ini. Artefak-artefak yang bukan milik alam Daluo itu memiliki metode Tao yang sangat misterius, persis seperti yang diinginkan para dewa alam Daluo. Sekarang, setelah mendengar Dewa Pedang Xiao Yao menjelaskan asal-usul artefak-artefak ini, mereka semua menjadi skeptis. Patriark Hongtian berkata, rekan-rekan abadi, apakah kalian ingin membangun kembali pengadilan abadi kiamat di mana kalian ingin membangunnya kembali? Kami baru saja akan membahas masalah ini dengan semua rekan abadi kami, kata Zhao Wuming, kami berencana untuk membangunnya kembali di alam Daluo. Tidak, wajah Patriark Hongtian menggelap saat ia berkata dengan sungguh-sungguh, pertama, meskipun alam Daluo dikatakan luas dan tak terbatas, meliputi segalanya, sumber dayanya, bagaimanapun juga, terbatas. Sumber daya ini dibutuhkan oleh para kultivator alam Daluo. Setelah kalian, para makhluk abadi, membangun kembali pengadilan abadi kiamat di sini, lebih banyak kultivator pasti akan bergabung dalam perebutan sumber daya. Membina makhluk abadi membutuhkan peluang luar biasa dan sumber daya yang melimpah. Saat ini, mencapai keabadian di alam Daluo seperti menyeberangi jembatan satu papan dengan ribuan pasukan. Hanya sedikit yang cukup beruntung. Jika para kultivator pengadilan abadi kiamat ikut campur, situasinya akan semakin buruk. Kedua, mereka yang berbeda jalan tidak bisa bekerja sama. Sekalipun mereka berdua adalah kultivator alam Daluo, dari alam abadi yang sama, hanya karena metode kultivasi atau sekte yang berbeda, bisa saja timbul kerenggangan dan konflik, yang berujung pada perang antara kedua belah pihak. Dan jika pengadilan abadi kiamat dibangun kembali di sini, saya khawatir para kultivator dari kedua alam akan terjebak dalam permusuhan dan perang selama beberapa generasi mendatang, tanpa sedikit pun kedamaian. Sebagai kepala istana penciptaan, saya harus mempertimbangkan banyaknya makhluk hidup di alam Daluo.
Oleh karena itu, saya tidak dapat menyetujui permintaan rekan-rekan abadi saya dan membangun kembali pengadilan abadi kiamat di dunia ini. Xuan Tian, salah satu dari 7 leluhur penciptaan, berkata, "Kakak, apa yang kau katakan benar sekali. Membangun kembali pengadilan abadi kiamat adalah tanggung jawabmu. Apakah ada manfaatnya bagi kami?" Zhao Wuming berkata, "Dao Agung Langit dan Bumi, asal-usulnya saling terkait. Dao surga itu abadi, naik dan turun. Meskipun alam Daluo makmur hari ini, suatu hari nanti pasti akan runtuh. Ketika saatnya tiba, dengan bantuan kita, bahkan jika kita tidak dapat membalikkan naik dan turunnya surga, kita akan mampu menyegel alam Daluo dan membantunya membangun kembali. Ini akan menguntungkan kita berdua." Xuan Tian tersenyum dan berkata, "Aku tidak melihat tanda-tanda kemunduran alam Daluo. Sekalipun kau tidak melebih-lebihkan, para makhluk abadi di alam Daluo tentu akan punya cara mereka sendiri untuk menghadapinya nanti. Untuk apa kami membutuhkan bantuanmu?" Zhao Wuming menggelengkan kepalanya dan berkata, "Rekanku, Xuan Tian abadi, membuatnya terdengar mudah. Kau pasti tahu bahwa menyelamatkan alam semesta yang sedang merosot adalah tugas yang sangat sulit. Dulu, pengadilan abadi akhir zamanku pernah makmur, dengan puluhan dewa surgawi yang bertanggung jawab. Namun, menghadapi pasang surut Dao surgawi, bahkan setelah menghabiskan kekuatan beberapa generasi dewa surgawi, kita hanya memahami dasar-dasarnya dan menemukan solusi sementara untuk menyegelnya. Dewa ini telah merenungkan hal ini selama bertahun-tahun dan percaya bahwa aku memiliki pemahaman yang mendalam tentang hal itu. Aku tidak hanya dapat membantu menyelesaikan kemakmuran dan kemunduran alam Daluo di masa depan, tetapi aku juga dapat memverifikasi dengan kalian, rekan abadi, dan membantu kalian maju ke alam abadi Dao." "Haha," Xuan Tian tertawa terbahak-bahak, "bantu kami maju ke Daosian sombong sekali. Pemahamanmu begitu tinggi, kenapa kau tidak bisa maju ke Daosian sendiri? Kalau kau benar-benar bisa maju ke Daosian, semuanya akan diputuskan olehmu. Saat itu, jangankan membangun kembali pengadilan abadi kiamat di alam Daluo, bahkan jika kau meruntuhkan seluruh alam Daluo, aku tidak akan keberatan." Patriark Hongtian mencibir dan berkata dengan tenang, "Sahabat abadi ini agak sombong. Dulu, kau menghancurkan alam abadi independen di alam Daluo yang disebut alam asal. Saat kami menyelidiki masalah ini, kami juga bertarung dengan sahabat abadi dari pengadilan abadi akhir zaman, tetapi kau melarikan diri dengan panik. Jika sahabat abadimu benar-benar memahami jalan surgawi yang lebih kuat, bagaimana mungkin kau tidak menjadi lawan kami?" Dewa Pedang Xiao Yao mendengus dingin dan berkata, "Saat itu, kami terlahir kembali di alam Daluo dan baru saja mendapatkan kembali kultivasi abadi surgawi kami. Pemahaman kami tentang prinsip-prinsip agung alam ini belum mendalam, dan kekuatan kami belum pulih sepenuhnya, itulah sebabnya kami berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang kekuatanku telah pulih, hasilnya sudah jelas." Dewa Pedang Xiao Yao menunjuk Zhao Wuming dan berkata, "Lagi pula, aku bukanlah dewa terkuat di pengadilan dewa kiamat. Setelah rekan Daois Wuming memulihkan kultivasinya, kau akan tahu bahwa dialah yang paling dekat dengan Dewa Tao." Dia menunjuk Limuran lagi dan berkata, "Rekan Taois Li ini mengolah Dao tanpa nama. Rekan abadi Xuan Tian pasti sangat jelas tentang kekuatannya. Dewa sejati nomor 1 di alam Daluo dan murid rekan abadi Hongtian, aku khawatir dia tidak akan mampu menahan satu pukulan pun dari rekan Taois Li, yang masih dalam tahap awal kultivasi Dewa Sejati." Xuan Tian berkata, "Menurutku, pertarungan antar Dewa Sejati hanyalah permainan anak-anak. Bagaimana itu bisa membuktikan bahwa Taoisme kalian, para dewa abadi di Istana Abadi Kiamat, lebih unggul daripada Taoisme kami, para dewa abadi di alam Daluo kecuali kalian benar-benar dapat menunjukkan kekuatan Tao kalian, karena kalian berada di alam Daluo, kalian tentu harus mengutamakan kami, para dewa surgawi alam Daluo. Kakak senior Hongtian sudah mengatakan bahwa Istana Abadi Kiamat tidak dapat dibangun kembali di alam Daluo. Itu tidak boleh. Rekan-rekan abadi, kalian agak sombong." Mata Xiao Yao Sword Immortal menyipit, dan ia hendak membalas, tetapi Zhao Wuming melambaikan tangannya untuk menghentikannya. Ia kemudian berkata kepada 7 leluhur penciptaan dan para abadi alam Daluo lainnya, "Baiklah, tamu harus mengikuti keinginan tuan rumah. Karena kita telah datang ke alam Daluo, kita akan menghormati keinginan rekan-rekan abadi kita dan tidak akan melanjutkan pembangunan kembali pengadilan abadi kiamat untuk sementara waktu. Suatu hari nanti, ketika kita telah membuktikan kepada kalian bahwa Dao yang kita kembangkan memang lebih unggul, kita akan membahas masalah ini lagi." Xuan Tian mendengus dingin dan melanjutkan, "Kau bilang begitu, tapi siapa tahu kau akan bertindak diam-diam. Kita tidak bisa selalu memantau setiap gerakan kalian, sesama makhluk abadi di akhir zaman.
Bagaimana selama kalian semua menyerahkan artefak suci itu, aku akan menyimpannya untukmu. Baru setelah itu kita akan merasa tenang. Begitu Xuan Tian mengatakan ini, wajah semua makhluk abadi di pengadilan abadi kiamat, termasuk Limuran, menjadi muram. Dewa Pedang Xiao Yao bahkan lebih marah dan berteriak, sungguh tidak masuk akal. Jika kau ingin mengambil artefak itu dariku, kau harus membasmiku. Aku khawatir rekan-rekan abadiku tidak akan berani melawanku. Zhao Wuming berkata dengan dingin, apa yang dikatakan sahabat abadi Xuan Tian ini sungguh keterlaluan. Artefak-artefak ini sangat penting bagi kami. Sekalipun harus mengorbankan nyawa dan tubuh abadi kami tidak akan membiarkannya jatuh ke tangan orang lain. Jika kalian, sesama makhluk abadi, bersikeras mengambil artefak-artefak ini, itu hanya akan memicu perang antara para kultivator dari kedua belah pihak. Harga yang mahal dari perang abadi surgawi begitu besar sehingga bahkan pihak yang menang pun tak sanggup menanggungnya. Xuan Tian tertawa terbahak-bahak, menatap langit. Hanya beberapa dewa surgawi, ditambah beberapa dewa emas dan dewa sejati yang tak berarti, berapa banyak masalah yang bisa mereka timbulkan puluhan ribu tahun yang lalu. Istana penciptaanku mampu menekan kalian semua, sesama makhluk abadi, memaksa kalian melarikan diri dalam kepanikan dan menghilang dalam kegelapan. Puluhan ribu tahun kemudian, kita bisa melakukan hal yang sama hari ini. Dewa Pedang Xiao Yao menjawab dengan suara berat, begitukah? Kalau begitu, rekan Dewa Xuan Tian, silakan coba ilmu pedangku dan lihat apakah sudah lebih baik dibandingkan puluhan ribu tahun yang lalu. Setelah mengatakan itu, Dewa Pedang Xiao Yao menyatukan dua jarinya, mengarahkannya ke alisnya, lalu mengeluarkan cahaya pedang tipis. Cahaya pedang ini berubah menjadi pedang abadi dengan cahaya abadi seperti air, yang merupakan pedang Xiao Yao, salah satu dari 10 senjata suci. Dewa Pedang Xiao Yao langsung memanggil pedang Xiao Yao, lalu menebas udara 2 kali. Dua cahaya pedang melesat keluar, langsung memotong dua retakan di kehampaan tak berujung di sekitarnya, dan di persimpangan retakan tersebut, terbentuklah sebuah antarmuka khusus yang independen. Taoisme yang terkandung dalam pedang Xiao Yao sebenarnya tentang membagi antarmuka. Satu pedang membagi 3 alam, dan 3 pedang membagi alam semesta. Kini, Dewa Pedang Xiao Yao menggunakan pedang Xiao Yao untuk membagi antarmuka yang independen, tetapi itu hanyalah sebuah ujian kecil. Dewa Pedang Xiao Yao mengirim pesan kepada Limuran dan yang lainnya, rekan Taois Li, Wuming, dan semua rekan Taois yang belum memulihkan kultivasi abadi surgawi mereka, mohon berlindung di alam pedang ini. Selama pedang Xiao Yao masih ada, orang luar tidak akan bisa memasuki alam pedang ini. Apakah kita benar-benar harus berperang? Limuran mengerutkan kening. Ia berkata kepada Patriark Hongtian dan yang lainnya, pikirkan baik-baik, sesama makhluk abadi di alam Daluo. Jika kita benar-benar memprovokasi perang antar dewa surgawi, kedua belah pihak harus membayar harga yang tak tertahankan. Meskipun kita berasal dari pengadilan abadi akhir zaman, kita telah bereinkarnasi dan berkultivasi di alam Daluo, jadi kita bisa dianggap sebagai setengah kultivator alam Daluo. Kita sungguh tidak ingin melihat bencana seperti itu terjadi di alam Daluo. Dewa Pedang Xiao Yao menggelengkan kepalanya dan berkata, rekan Taois Li, kenapa repot-repot bicara begitu banyak? Kalau kita tidak menunjukkan sedikit kekuatan sihir kita hari ini, aku khawatir mereka tidak akan membiarkan kita pergi. Baik manusia fana maupun abadi, kita harus membayar harga sebelum kita menyesal. Semakin mahal harganya, semakin menyakitkan penyesalannya. Sama seperti Dewa Langit Suri itu, dia hanya akan menyerahkan artefak itu jika aku memukul kepalanya dengan pedang Xiao Yao. Dia hanya terluka parah sekarang, dan dia bisa pulih, jadi aku khawatir dia tidak terlalu menyesalinya. Tapi kalau aku tidak menahan diri dan membasminya dengan satu pukulan, aku khawatir dia akan merasakan penyesalan yang mendalam sebelum dia meninggal. Saat Dewa Pedang Xiao Yao berbicara, dia tiba-tiba mengayunkan pedang Xiao Yao di tangannya, mengarahkan ujung pedang ke leluhur abadi Xuan Tian, dan berteriak, Xuan Tian, apakah kau berani bertarung denganku? Pipi Xuan Tian sedikit merona. Ia mengangkat sudut mulutnya dan mencibir, di level makhluk surgawi sepertiku, bagaimana mungkin aku menerima tantangan dari orang lain begitu saja? Lagi pula, aku tidak punya dendam pribadi padamu, jadi untuk apa aku melawanmu sendirian jika kita harus bertarung? Para dewa dari alam Daluo lah yang akan bergabung untuk mengepung dan menekan orang luar sepertimu. Sang abadi pedang bebas dan muda tertawa terbahak-bahak dan berkata, ketika mereka menyerang berkelompok, aku memang bukan tandingan mereka. Namun, aku mengandalkan pedang bebas dan mudah di tanganku. Jika aku ingin melarikan diri, bagaimana kau bisa menghentikanku? Begitu aku lolos, aku akan diam-diam membasmi kalian semua, rekan-rekan abadiku. Pada saat itu, siapapun teman abadi yang hadir,
baik yang sedang berkultivasi maupun yang sedang berkelana, kalian harus selalu waspada. Karena jika kalian lengah, sebuah pedang suci akan jatuh dari langit, mengabaikan penghalang antarmuka dan menebas kalian. Apapun batasan antarmuka atau formasi abadi, mereka tak akan mampu menghentikan pedang abadi di tanganku. Dan mulai sekarang, aku tak akan tinggal diam lagi. Jika kalian disergap olehku, kalian tidak hanya akan terluka parah seperti Suri, tetapi akan hancur total. Aku akan membasmimu sampai mati. Dewa Pedang Xiao Yao mengucapkan kalimat terakhir kata demi kata. Suaranya tidak keras dan terdengar agak tua dan serak, tetapi tekad yang terkandung di dalamnya begitu teguh. Ketika para dewa mendengar kata-katanya, jantung mereka berdebar kencang. Dewa Langit Suri dianggap sebagai kekuatan yang tangguh di antara para dewa langit alam Daluo. Kekalahan telaknya di tangan Dewa Pedang Xiao Yao merupakan bukti kekuatan luar biasa Dewa Pedang Xiao Yao. Sebagian besar dewa langit alam Daluo yang datang ke sini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Suri, atau bahkan sedikit lebih rendah. Karena Dewa Pedang Xiao Yao telah mampu melukai Suri dengan parah, ia tentu saja dapat memberikan kerusakan yang parah kepada mereka juga. Jika Dewa Pedang Xiao Yao membasminya dari balik bayang-bayang, bahayanya akan jauh lebih besar. Pedang Xiao Yao ini dapat dengan mudah menembus batasnya, dan formasi abadi apapun akan sia-sia di depannya. Kekuatan Dewa Pedang Xiao Yao begitu dahsyat sehingga para dewa hampir tidak dapat bertahan melawannya. Dalam situasi apapun, para makhluk abadi tidak akan mudah menyinggung musuh sekuat itu. Kecuali mereka benar-benar yakin bisa membasminya, masalah yang tak ada habisnya akan muncul. Namun, hampir mustahil untuk sepenuhnya membasmi Dewa Pedang Xiao Yao ini yang memegang pedang Xiao Yao dan dapat dengan mudah menembus berbagai antarmuka. Wajah leluhur Hong Tian muram. Ia berkata dengan dingin, "Xiao Yao abadi, apa kau mengancamku?" Sang Dewa Pedang bebas dan mudah tertawa terbahak-bahak. Entah itu ancaman atau bujukan, aku telah menyatakan sikapku dengan jelas dan terus terang. Melindungi artefak suci adalah tujuan utama kita. Jika kalian, sesama makhluk abadi, menyentuh garis ini, jika kalian melewati garis itu bahkan satu langkah saja, kalian akan memicu perang antara dua makhluk surgawi. Pada saat itu, tak seorang pun sanggup menanggung biaya perang surgawi. Seluruh alam Daluo akan jungkir balik dan terjerumus ke dalam bencana abadi. Jika kalian, sesama makhluk abadi, tidak percaya padaku, silakan maju dan uji pedang bebas dan mudah di tanganku. Para dewa terdiam, tatapan mereka tertuju pada pedang abadi di tangan Dewa Pedang Xiao Yao. Di dunia kultivasi abadi, pedang adalah hal yang umum, dan ada banyak sekali pedang abadi, tetapi pedang ini kemungkinan sebanding dengan pedang Yuezhu yang digunakan oleh leluhur abadi Hong Tian, yang dikenal sebagai pedang terhebat di dunia. Para dewa abadi sedang terdiam ketika tiba-tiba banyak dari mereka mengalihkan pandangan mereka ke suatu titik di kehampaan tak berujung. Di sana, puluhan cahaya keemasan berkelebat, lalu berubah menjadi puluhan Buddha emas. Mereka tak lain adalah puluhan biksu Buddha tingkat tinggi dengan tingkat kultivasi di atas tingkat Dewa Emas Daluo. Biksu tua di depan menangkupkan kedua tangannya dan melantunkan nama Buddha dengan suara nyaring bak lonceng Amitabha. Bagus sekali. Aku datang di waktu yang tepat. Aku telah tertidur selama puluhan ribu tahun, menjalankan sila selama bertahun-tahun, menunggu hari ini untuk melepaskan pembantaian dahsyatku. Donatur Xiao Yao, minggirlah dan biarkan aku meregangkan otot-ototku dulu. Guru Situ telah tiba tepat waktu. Seru Dewa Pedang Xiao Yao dengan lantang, dalam pertempuran besar antar makhluk surgawi ini, aku ingin tahu berapa banyak jiwa yang membutuhkan penyelamatan guru. Master Situ tersenyum tipis. Baiklah. Aku akan segera mengirim mereka semua ke surga. Setelah mengatakan ini, tubuh Master Situ tiba-tiba membesar, kulitnya berubah keemasan, dan dalam sekejap ia berubah menjadi Buddha emas raksasa. Di tangan Buddha emas itu terdapat sebuah lonceng Buddha berlapis emas, yang merupakan lonceng Tai Huang, salah satu dari 10 artefak suci. Master Situ menjentikkan jarinya, dan lonceng Tai Huang langsung berdentang tanpa henti. Suara manusia biasa dan hal-hal biasa tak dapat menjangkau jauh di kehampaan tanpa batas, tetapi suara lonceng ini dapat beresonansi dan menjangkau jarak yang sangat jauh. Lebih jauh lagi, dimanapun lonceng berdentang, cahaya keemasan memenuhi tanah, bunga teratai bermekaran di kaki para dewa, awan keberuntungan membubung, dan angin hangat bertiup, menciptakan gambaran tanah suci yang penuh kebahagiaan. Wajah para dewa berubah drastis. Tanah suci kebahagiaan sejati ini jelas merupakan alam Buddha yang paling maju. Alam Guru Situ dapat dengan mudah menembus lingkungan mereka, artinya jika mereka terlibat dalam pertempuran, mereka dapat diserang oleh kekuatan magis Guru Situ kapan saja.
Keberadaan para dewa abadi secara alami bergantung pada energi abadi mereka sendiri, membentuk alam dao mereka sendiri, yang menyebarkan teratai emas di dekatnya. Namun, para kultivator di bawah tingkat Hunyuan Jinxian merasa sulit untuk melarutkan tanah suci kebahagiaan di sekitarnya. Pertama kali Master Situ menunjukkan kekuatan gaibnya, ia menggemparkan semua makhluk abadi di alam Daluo dan membuat mereka tidak berani meremehkannya. Hanya tinggal satu dewa surgawi lagi. Xuan Tian mendengus dingin. Ia melirik Dewa Buku, Dewa Pedang, dan Dewa Ilusi, lalu berkata, total ada 4 dewa surgawi. Mereka masih belum perlu dikhawatirkan. Paling-paling, kita bisa membayar sedikit lebih mahal, tapi kita selalu bisa membasmi mereka semua. Begitu ia selesai berbicara, aliran udara dingin menyembur keluar dari negeri dongeng di bawahnya, seketika mengubah kehampaan tak berujung di sekitarnya menjadi dunia es dan salju. Di tengah es dan salju, sesosok peri yang terbang anggun di atas seekor merak seputih salju perlahan muncul. Peri es itu dan tunggangannya, merak es. Peri es awalnya sedang memulihkan diri di kedalaman lautan es setinggi 1000 meter di negeri peri Piao Miao, tetapi beberapa makhluk surgawi datang mendekat, dan pedang Xiao Yao serta lonceng Tai Huang, 2 dari 10 senjata suci, digunakan satu demi satu. Peri es, yang juga memiliki senjata suci segel abadi, tentu saja merasakan sesuatu, jadi ia untuk sementara menyingkirkan kemampuannya dan datang ke sini. Peri es berkata dengan dingin, basmi mereka semua dewa abadi ini telah memahami jalan agung es dan dingin. Dimanapun ada energi dingin, aku bisa terlahir kembali. Tidak sulit bagimu untuk mengalahkanku, tetapi untuk membasmi mereka semua, kecuali kau benar-benar menghilangkan energi dingin di seluruh alam Daluo, aku akhirnya akan terlahir kembali dan membalaskan dendam para dewa di akhir zaman. Makhluk surgawi lainnya, Xuan Tian sedikit mengernyit, tetapi tampaknya tidak terlalu peduli. Peri es, bagaimana lukamu, tanya Li Muran setelah melihat peri es. Peri es menggeleng pelan dan tersenyum tipis, menandakan bahwa ia baik-baik saja. Pada saat ini, suara sitar menggema ke segala arah. Dari kehampaan yang jauh dan tak berujung, gelombang musik sitar yang merdu dan abadi melayang entah dari mana. Musik surgawi itu tetap bertahan, tak berwujud dan tak berwujud, dan para makhluk abadi tak dapat menemukan sumbernya, namun suara sitar menembus hati dan pikiran mereka. Para dewa terpesona oleh alunan piano itu. Banyak kejadian lama yang telah terlupakan selama bertahun-tahun tiba-tiba muncul di benak mereka bagai lukisan, bagai mimpi. Para dewa surgawi alam Daluo, terkejut, memfokuskan pikiran mereka, mengabaikan suara sitar dan tetap tenang. Namun, mereka yang berada di bawah tingkat dewa emas primordial merasa sulit untuk menahan diri, bahkan ada yang menari mengikuti irama, tak mampu mengendalikan diri. Patriark Hongtian bertepuk tangan 3 kali berturut-turut. Setiap kali bertepuk, gelombang suara tak terlihat menyebar ke segala arah, memancar ke kehampaan tak berujung dalam radius ribuan mil. Setelah 3 tepukan, pengaruh musik sitar perlahan melemah, dan para dewa di alam Daluo kembali ke wujud semula. Ternyata Perikin telah tiba. Seru Patriark Hongtian lantang, puluhan ribu tahun yang lalu, leluhur ini mampu mematahkan suara sitar peri hanya dengan 1 jurus telapak tiangang. Sekarang, dibutuhkan 3 jurus telapak tangan untuk menenangkan pikiran para dewa. Tampaknya pencapaian Perikin telah meningkat selama bertahun-tahun. Benar saja, beberapa sosok melayang turun dari kehampaan, dipimpin oleh seorang peri anggun yang duduk di atas seekor burung phoenix biru raksasa dengan tingkat kultivasi seorang dewa emas Hunyuan, dengan tangan menggenggam sitar kuno. Sosok itu adalah peri sitar Mengki. Di atas Azurel Luan juga terdapat 2 dewa abadi, 1 tua dan 1 muda Huoyun dan Nirvana. Terpaut 2000 tahun, keduanya, seperti Limuran, telah mencapai tingkat dewa emas Tai. Namun, kemajuan Limuran terutama didasarkan pada pemahamannya sendiri tentang Dao, sementara basis kultivasi Huoyun dan Nirvana terutama didasarkan pada penyerapan aura dewa Yin Yang, yang menghasilkan peningkatan kultivasi mereka yang signifikan. Setelah King Luan, puluhan dewa mengikuti, semuanya peri yang memainkan sitar dengan pakaian istana. Kultivasi mereka beragam, dari dewa emas Tai hingga dewa emas Hunyuan. Mereka semua adalah murid peri Mengki. Makhluk surgawi ke-6, Xuan Tian mengerutkan kening. Ia menatap Guqin di depan peri Mengki dengan saksama dan bergumam, dan dia juga makhluk surgawi yang mengendalikan senjata suci. Di antara para dewa abadi di pengadilan abadi kiamat, terdapat 6 dewa abadi surgawi, dan 5 di antaranya memiliki artefak ilahi. Kekuatan magis mereka tidak boleh diremehkan. Jika pertempuran besar terjadi, bahkan jika para dewa abadi di alam Daluo memiliki peluang menang yang lebih tinggi, mereka mungkin harus membayar harga yang sangat mahal.
Peri Mengki melihat Zhao Wuming telah kembali ke wujud abadinya dan membungkuk dengan penuh sukacita, berkata, "Selamat, Guru, atas kembalinya wujud abadi Anda. Saya agak terlambat, bagaimana kabarnya sekarang?" "Belum terlambat." Zhao Wuming tersenyum tipis. Para dewa dari alam Daluo baru saja tiba, dan mereka sangat agresif. Sepertinya hari ini, kedua belah pihak akan berdamai dan mencapai kesepakatan, atau dunia akan jungkir balik dan alam Daluo akan runtuh. Patriark Hongtian menyipitkan matanya dan berkata dengan tenang, "Rekan-rekan abadi dari pengadilan abadi kiamat tiba begitu cepat. Mungkinkah kalian sudah tahu kami akan datang dan membuat beberapa persiapan?" Jantung Limuran berdebar kencang. Leluhur tua Hongtian ini benar. Jika Xiao Yao Jianxian dan yang lainnya tidak mengetahui berkumpulnya para dewa di pengadilan abadi kiamat sebelumnya, kemungkinan besar mereka akan ditinggal sendirian dan dikalahkan satu persatu oleh dewa surgawi alam Daluo. Kehadiran banyak dewa surgawi akan mengintimidasi para dewa alam Daluo, tetapi jika hanya satu atau dua yang memimpin, para dewa alam Daluo kemungkinan besar akan menyerang secara massal, membasmi para dewa kiamat satu persatu. Utusan itu benar-benar sangat membantu pengadilan abadi kiamat. Siapa dia, kenapa dia tahu keberadaan 7 leluhur penciptaan dan yang lainnya, kenapa dia menolak mengungkapkan identitasnya saat memberitahuku kabar itu, pikir Limuran dalam hati. Dewa Pedang Xiao Yao berkata, "Setelah pertempuran kita dengan Suri Tianxian, kami tahu cepat atau lambat kami harus berhadapan dengan para dewa dari alam Daluo. Kami berencana berkumpul untuk membahas bagaimana mengadakan pertemuan yang terbuka dan jujur dengan mereka mengenai masalah penting ini. Namun, para dewa dari alam Daluo ternyata lebih tidak sabar dari yang kami duga. Bahkan sebelum kami berkumpul, kalian sudah tiba." "Benarkah ini hanya kebetulan?" Patriark Hongtian mengerutkan kening, setengah percaya. Tiba-tiba, sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan tak berujung, berubah menjadi naga bercakar 5 yang sesungguhnya. Naga-naga ini membubung tinggi di awan, jumlahnya ratusan. Naga yang memimpin di antara mereka adalah makhluk surgawi, yaitu naga Bingfeng. Di belakang naga angin es abadi, dia segera berubah menjadi bentuk manusia dan memberi penghormatan kepada Limuran dan Zhao Wuming. Limuran mengangguk pelan, raut wajahnya tampak lega. Naga ilahi angin es ini pernah menjadi tunggangannya di kehidupan sebelumnya. Dari seekor ular piton spiritual yang memiliki atribut es dan angin, ia berubah menjadi Jiao, lalu menjadi naga, dan akhirnya berkultivasi menjadi naga surgawi. Bingfeng telah musnah puluhan ribu tahun yang lalu, tak lama setelah perang besar di alam asal, tetapi Limuran mendapatkan kembali kerangkanya yang utuh dan warisan terpenting bagi seekor naga hati naga ilahi. Oleh karena itu, setelah kebangkitan Bingfeng, ia dapat memulihkan kultivasinya dengan cepat berkat hati naga ilahi. Kini, lebih dari 2000 tahun kemudian, ia telah menjadi seorang surgawi abadi. Melihat naga ilahi angin es, Patriark Hongtian sangat terkejut. Ia menyipitkan mata, menatap Bingfeng sejenak, dan berkata, "Apakah naga ilahi ini juga seorang dewa surgawi dari pengadilan abadi kiamat puluhan ribu tahun yang lalu?" Leluhur ini memiliki beberapa konflik dengan para dewa dari pengadilan abadi kiamat, tetapi pada saat itu, leluhur ini tidak bertemu dengan naga ilahi tingkat dewa surgawi. Zhao Wuming berkata dengan lantang, "Ini adalah rekan dewa Bingfeng, salah satu dewa surgawi dari pengadilan abadi kiamat. Sebenarnya, ada total 13 dewa surgawi dari pengadilan abadi kiamat yang telah datang ke alam Daluo, jadi kami menyebut diri kami 13 dewa surgawi kiamat." 13 dewa kiamat. Mendengar ini, ekspresi semua dewa di alam Daluo, mulai dari Patriark Hongtian hingga yang lainnya, sedikit berubah. Di seluruh alam Daluo, hanya ada sekitar 20 dewa yang diketahui. Bahkan jika ada beberapa dewa misterius dan tak dikenal yang merahasiakan identitas mereka, jumlahnya tidak akan lebih dari 30. 13 dewa sebenarnya telah tiba di pengadilan abadi kiamat. Kekuatan mereka sungguh tak tertandingi. Lebih lanjut, banyak dari 13 dewa kiamat memiliki apa yang disebut artefak ilahi. Artefak-artefak ini juga merupakan artefak surgawi, tetapi karena dibuat dengan kekuatan tertinggi dari alam semesta pengadilan abadi kiamat yang luas, artefak-artefak ini tampaknya mengandung prinsip-prinsip Taoisme yang jauh lebih mendalam daripada yang ada di tangan artefak surgawi alam Daluo. Jika tidak, para dewa alam Daluo tidak akan terlalu peduli dengan artefak-artefak ini. 13 dewa surgawi, ditambah 10 artefak dewa, merupakan lawan yang tangguh. Jika para dewa alam Daluo benar-benar memisahkan diri dari para dewa dari pengadilan abadi apokaliptik, terlibat dalam pertempuran sengit, bahkan jika alam Daluo akhirnya menang, kerugiannya tak terbayangkan. Seluruh alam abadi, seluruh alam semesta, bahkan bisa hancur, alam yang tak terhitung jumlahnya hancur total, dan banyak nyawa menjadi abu.
Meskipun ke-13 makhluk abadi ini mungkin tidak semuanya selamat, 7 dewa surgawi yang kini berdiri di hadapan kita adalah Dewa Pedang, Dewa Buku, Dewa Ilusi, Dewa Es, Dewa Kecapi, Murid Buddha, dan Angin Es. Kekuatan kolektif mereka sebanding dengan istana penciptaan. Sekalipun para makhluk abadi dari alam Daluo masih unggul, kecil kemungkinan mereka dapat sepenuhnya memusnahkan semua makhluk abadi dari kiamat. Pada titik ini, wajah para dewa abadi di alam Daluo muram, dan 7 leluhur penciptaan berada dalam posisi genting. Mereka datang bersama sejumlah dewa surgawi dan dewa emas, berniat memusnahkan para dewa luar para dewa abadi dari pengadilan abadi kiamat dan merebut artefak suci mereka. Sekalipun itu berarti menghancurkan 1 atau 2 alam abadi dan alam bawah yang tak terhitung jumlahnya yang bergantung pada mereka, itu tak akan berarti apa-apa. Namun, jika mereka bertindak sekarang, konsekuensinya tak terduga, dan itu pasti akan lebih dari sekadar menghancurkan beberapa alam abadi. Sekalipun mereka menginginkan 10 artefak dewa abadi dari kiamat, mereka tak akan berani mempertaruhkan seluruh alam semesta. Namun, jika mereka membiarkannya begitu saja, rasanya agak kurang pantas. Adapun pengadilan abadi kiamat, mereka tentu saja tidak akan memulai perang besar. Kedua belah pihak terkunci dalam kebuntuan. Para makhluk abadi hanyut dalam kehampaan tak berujung ini, terdiam sesaat. Dan nasib seluruh alam Daluo berada di tangan para makhluk abadi yang diam ini. Saat kedua belah pihak menemui jalan buntu, Zhao Wuming tiba-tiba angkat bicara, baik di pengadilan abadi kiamat maupun di alam Daluo, ada pepatah serupa mereka yang memiliki jalan berbeda tak dapat bekerja sama. Jalan yang dikultivasikan oleh para makhluk abadi berbeda-beda, dan masing-masing memiliki jalannya sendiri. Namun, justru karena mereka semua percaya pada beragam jalan surga dan asal-usul Dao Agung yang saling terhubung, mereka menoleransi jalan makhluk abadi lainnya, memungkinkan segala macam jalan ada di antara surga dan bumi, dan di dalam dunia kultivasi makhluk abadi. Ketika perselisihan muncul, kedua belah pihak memiliki pandangan yang berbeda karena jalan mereka yang berbeda. Untuk menyelesaikan perselisihan, mereka biasanya mendiskusikan Dao untuk menentukan Dao siapa yang lebih unggul. Hari ini, kami ingin membangun kembali pengadilan abadi kiamat, tetapi para dewa alam Daluo tidak setuju, dan perselisihan pun terjadi di antara kedua belah pihak. Daripada perang yang akan menimbulkan kerugian tragis dan tak tergantikan bagi kedua belah pihak, lebih baik menyelesaikan perselisihan ini melalui diskusi Dao. Membahas Dao, Patriark Hongtian mengangkat alis putihnya dan berkata, bagaimana kita bisa membahas Dharma, apakah itu hanya omong kosong? Zhao Wuming menggelengkan kepala dan melanjutkan, kata-kata saja tidak cukup. Keunggulan Taoisme hanya dapat ditentukan oleh pertukaran Taoisme. Namun, jika kita, para dewa, terlibat dalam diskusi dan duel, suaranya akan terlalu keras, dan akan sangat merugikan stabilitas alam Daluo. Saya khawatir sebelum pemenangnya ditentukan, banyak alam bawah akan hancur dalam pertempuran ini, dan banyak nyawa akan musnah. Oleh karena itu, Dewa Abadi ini berpendapat bahwa akan lebih baik jika Dewa Emas membahas Dao atas nama Dewa Surgawi. Kemahiran Dao seseorang sudah dapat dilihat pada tahap Dewa Emas. Kami masing-masing akan mengirimkan beberapa Dewa Emas untuk mewakili masing-masing pihak dalam diskusi ini. Jika Dewa Surgawi kami memenangkan diskusi ini, berarti Dao kami lebih maju. Dalam hal ini, kami mohon kepada para dewa alam Daluo untuk mengizinkan kami membangun kembali pengadilan abadi kiamat di area tertentu di alam abadi. Jika alam Daluo menghadapi kesulitan di masa mendatang, kami juga akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu. Mata leluhur abadi Xuantian menyipit saat dia bertanya, bagaimana jika pengadilan abadi kiamat kalah? Zhao Wuming merenung sejenak, lalu berkata dengan sungguh-sungguh, jika kita kalah, itu berarti Dao kita belum cukup mendalam. Kita belum memahami Dao yang benar-benar dekat dengan Dao Agung Langit dan Bumi. Kalau begitu, kita akan meninggalkan alam Daluo dan mencari tempat lain untuk membangun kembali pengadilan abadi kiamat. Mendengar ini, Patriark Hongtian merenung sejenak, lalu berkata, karena kita sedang membahas Dao atas nama Dewa Surgawi, bisakah klon Dewa Emas dari Dewa Surgawi juga berpartisipasi? Tentu saja boleh, kata Zhao Wuming, selama kau bukan Dewa Surgawi, terlepas dari status atau metode kultivasimu, semua orang boleh berpartisipasi. Masing-masing pihak akan mengirimkan 10 Dewa Emas untuk membahas Dao atas nama para Dewa Surgawi. Siapapun Dewa Emas terkuat akan memahami Dao Surgawi terkuat. Jika Dewa Emas yang dikirim oleh para dewa di alam Daluo menang, kami, para Dewa Kiamat, akan menepati janji kami dan tidak akan berencana membangun kembali pengadilan abadi kiamat di alam Daluo. Melihat para Dewa Abadi dari alam Daluo masih ragu-ragu, Dewa Pedang Xiao Yao mendengus dingin dan berkata dengan lantang,
di antara kami para dewa abadi akhir zaman, hanya ada beberapa dewa emas. Yang lainnya adalah murid yang kami terima di dunia ini. Mungkinkah alam Daluo, dengan banyaknya dewa abadi, bahkan tidak dapat menemukan 10 dewa emas terkuat yang dapat menandingi para dewa emas akhir zaman? Apakah kalian, para dewa abadi, takut menerima metode diskusi seperti ini? Patriark Hongtian mengangguk pelan. Ia memandang para dewa abadi lainnya di alam Daluo satu persatu. Sebagian besar dewa abadi ini juga mengangguk pelan. Patriark Hongtian berkata, baiklah, atas nama istana ini, saya menerima usulan diskusi antar para dewa abadi ini. Selama para dewa abadi akhir zaman menang dalam diskusi ini, saya, mulai dari istana ini, tidak akan pernah ikut campur dalam urusan para dewa abadi yang sedang membangun kembali istana abadi akhir zaman. Setuju, kata Zhao Huming, kita akan menetapkan batas waktu 1000 tahun. Setelah 1000 tahun, kita akan memilih tempat yang tepat untuk membahas Taoisme dengan para dewa. 1530